Katanya nona muda Liu dari keluarga Liu tidak tertarik pada pria, sangat dingin dan sulit dikejar. Tapi sialnya, aku malah dengan bodohnya mengejarnya selama 7 tahun. Selama 7 tahun, semua akun media sosialku bernama Xiao Jiaofu-nya nona muda Liu. Kemanapun dia pergi, aku mengikutinya. Sampai suatu hari, mereka menyadari aku tiba-tiba mengubah semua akunku menjadi bukan Xiao Jiaofu-nya nona muda Liu. Aku berhenti menjadi itu. Aku juga memposting status, keluar duga mencari wanita cantik untuk bersenang-senang. Tanpa diduga, nona muda Liu mengetahui hal ini dan bereaksi tidak seperti biasanya. Dia langsung melemparkan cek senilai 8 juta padaku. Sayang, semua uang ini milikmu. Bisakah kamu mengubah namamu kembali? Oke. Beberapa waktu lalu, Shen Yuchu melihat kepala pelayan perusahaan membawa 20 model wanita memasuki ruang VIP. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya, siapa di lingkaran ini yang begitu jago bermain. Jadi, sebagai bos, dia dengan alasan yang baik berkata, "Aku akan masuk dan berkenalan dengan pelanggan yang sangat menghargai bisnisnya ini," padahal sebenarnya dia ingin bergosip tentang siapa orang hebat itu. Dia merapikan pakaiannya dan mendorong pintu hingga terbuka. Seketika dia melihatku bersandar di sofa sambil minum, dan dia tersentak. Dia mundur dengan cepat dan menutup pintu dengan kencang. Sial, ketenangan dan kepura-puraan Shen Yuchu tadi langsung runtuh. Meskipun menatap bos mereka dengan aneh, situasinya bagaimana? Kau di sini mengawasi, jangan biarkan siapapun kabur. Aku panggil orang dulu. Shen Yuchu dengan tergesa-gesa berpesan, lalu bergegas pergi. Panggil orang? Jangan biarkan siapapun kabur? Apa maksudnya? Mau berkelahikah? Meskipun mengerutkan kening, tidak mengerti. Anak laki-laki di dalam tidak terlihat seperti orang yang suka membuat masalah. Shen Yuchu pergi ke ruangan khusus tempat para sahabatnya berkumpul. Liu Ruyan yang dicarinya sepertinya sedang tidak enak hati, minum sendirian di sofa. Melihat wanita dingin itu, bersandar malas di sofa, gerakan tangannya menggoyangkan gelas anggur. Sangat mirip dengan yang baru saja dilihatnya di layar. Shen Yuchu menelan ludah, "Nona Liu. Di mana Xiao Jiaofu Mu? Hari ini tidak memeriksa keberadaanmu?" Liu Ruyan menjawab, "Tidak tahu." Nada bicaranya mengandung kejengkelan yang tidak disadarinya. Dulu setiap hari menelepon untuk memeriksa, dia merasa jengkel. Sekarang tidak meneleponkah? Dia merasa semakin jengkel. Shen Yuchu bertanya dengan ragu. Mustahil. Mata Liu Ru yang sedikit menyipit, merasa kebenaran perkataan Shen Yuchu perlu dipertimbangkan. Dia masih mengenalnya. Dia bilang dia tidak suka tempat ini, mustahil dia ada di sini. Aku sudah menyuruh orang berjaga di depan pintu ruang VIP, mereka tidak akan bisa kabur. Baru pertama kali aku lihat ada orang memesan wanita penghibur sebanyak ini. Siapapun yang bisa membuatku senang, akan kuberi bonus, hanya dengan menghibur saja bisa dapat uang. Bagi mereka, ini seperti durian runtuh, karena kemampuan dasar dalam pekerjaan mereka adalah menghibur pelanggan. Dengan begitu, mereka bisa menyenangkan hati pelanggan, jadi mereka mulai mengerahkan segala cara untuk menghiburku, dan mengira itu mudah. Namun, mereka tidak menyangka aku sama sekali tidak bereaksi, aku terus saja minum, membuat mereka merasa sangat frustrasi. Aku mendongak dan menghabiskan setengah gelas anggur, namun mulutku terasa pahit. Tiba-tiba, brak, pintu ruang VIP dibuka dengan kasar, Shen Yuchu berdiri di samping. Barulah aku melihat wanita yang muncul di ambang pintu. Mata yang gelap dan dalam seolah bisa menghisap orang masuk, garis wajah yang tegas dan tajam, memancarkan sedikit kekejaman, meremehkan isi ruangan. Dia memancarkan pesona wanita dewasa dan aura bangsawan. Aku yang meringkuk di sudut sofa, mendongak dan menyipitkan mata untuk melihat dengan jelas siapa yang berdiri di ambang pintu. Wanita itu memasang wajah dingin, ekspresinya suram, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku tetap bisa merasakan kemarahannya. Tekanan di sekitarnya terasa rendah. Tanpa sadar aku sedikit menciutkan leherku. Lalu teringat sesuatu, tatapanku langsung berubah tajam. Mata Liu Ruyan yang sehitam tinta menjadi lebih dalam, melihatku menciutkan leherku karena merasa bersalah saat melihatnya, dia mencibir dalam hati. Sekarang baru tahu takut, sudah terlambat. Namun, detik berikutnya dia melihatku mendongak. Dengan ekspresi tanpa rasa takut sedikit pun, bahkan tatapan matanya kepadanya pun mengandung provokasi. Kegelisahan di hati Liu Ruyan semakin bertambah. Wanita itu paling berbahaya, cepat pergi, cepat pergi. Shen Yuchu sedikit kecewa. Dia berkata kepada para wanita iblis di dalam ruangan, kalian tidak punya penilaian sama sekali, harus dilatih lagi nanti. Sambil memberanikan diri dengan suara ini, aku berbicara dengan nada yang sudah diizinkan. Kekiang, ulangi sekali lagi. Tatapan tajam Liu Ruyan, seperti bayangan gelap, menatapku dengan seksama. Anggur membuat pengecut jadi berani. Dulu mana pernah aku membentak Liu Ruyan. Ini pertama kalinya Shen Yuchu dan yang lainnya melihatku berbicara sekeras ini di depan Liu Ruyan. Dia diam-diam mengamati ekspresi Liu Ruyan, terlihat jelas dia sangat tidak senang. Dalam hati dia mendoakanku selama 3 detik. Alkohol itu memang perusak. Lihat apa yang sudah dilakukannya pada pemuda ini, Nona Liu jangan marah. Pemuda ini mabuk,
Semua yang dikatakannya omong kosong, jangan hiraukan dia. Besok setelah sadar, dia sendiri akan menyesal. Shen Yuchu masih ingin menengahi ini, dia tadi tidak bermaksud memprovokasi. Semua orang di lingkaran ini tahu aku menyukai Liu Ruyan. Mengenai asal-usul panggilan, Xiao Jiaofu, itu cukup sederhana dan kasar. Karena semua nama aku media sosialku adalah Xiao Jiaofu Nona Liu, niatku sudah jelas bagi semua orang. Aku membalasnya, sama sekali tidak takut, wajah Liu Ruyan menjadi pucat pasi. Aku sengaja ingin membuat jengkel Liu Ruyan. Ayolah, mari saling menyakiti, kemarilah. Nada bicara Liu Ruyan angkuh dan keras, tidak memberi ruang untuk penolakan sedikit pun. Seperti biasanya aku sudah pasti menerjangnya. Namun kali ini aku sangat tenang. Menunggu sejenak sebelum berdiri lagi, tidak lagi memeluk lengannya dengan mesra. Bahkan tatapanku padanya, membuat Liu Ruyan merasa asing. Apakah Nona Liu memperlakukanku seperti hewan peliharaan? Kening Liu Ruyan berkerut dalam, berpikir omong kosong apa yang diucapkan bocah ini, dipanggil datang dan diusir pergi. Satu panggilanmu, aku langsung berlari menghampirimu dengan senang hati, menjilat-jilat dan memohon belas kasihan padamu. Dengan hanya satu ucapanmu untuk patuh, aku harus dengan patuh tinggal sendiri. Apakah aku lebih penurut daripada sesar peliharaanmu? Aku mengatakannya dengan nada mencemooh pelan, hidungku terasa sedikit perih. Itukah yang kau pikirkan? Liu Ruyan baru pertama kali mendengar aku punya pikiran seperti ini. Dia tidak pernah menganggapku sebagai peliharaannya. Kamu punya. Aku membantah dengan keras, suaraku sedikit bergetar karena merasa diperlakukan tidak adil. Ada apa denganmu hari ini? Kenapa bersikap aneh? Melihat emosiku tidak baik, Liu Ruyan menahan amarahnya dan tidak meluapkannya padaku. Anda, Nona Liu, sangat tinggi dan berkuasa. Siapa Anda? Dan siapa saya? Mana mungkin saya berani bersikap aneh kepada Anda? Mendengar perkataanku ini, dengan sengaja menjaga jarak dan mencemooh, alis Liu Ruyan hampir bertaut. Kenapa bicaramu sinis begitu? Memang begini caraku berbicara. Suka dengar? Tidak suka ya sudah. Aku selama ini menyimpan amarah, jadi bicaraku sedikit ketus. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Dulu karena aku menyukaimu, dan sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Selalu menganggapmu sebagai bintang dan samudra di duniaku. Aku bersedia mengejarmu, bersedia membujukmu. Asalkan kamu senang. Mengingat betapa aku menyukai Liu Ruyan dulu, melakukan apapun untuknya pun aku tidak menyesal. Mengingat betapa hinanya cintaku dulu. Lalu sekarang bagaimana? Hati Nona Liu berdegup kencang. Terasa ada sesuatu yang menyelinap pergi tanpa suara. Aku mencibir. Bertatapan dengan mata Liu Ruyan, tanpa emosi sedikit pun. Sekarang aku tidak mau. Aku tidak menyukaimu lagi, tidak ingin menyukaimu lagi, maka di hatiku. Kau bukan siapa-siapa. Kenapa aku harus membujukmu? Dan caramu datang tadi. Seperti ingin menghakimi, kenapa kau mengusir orang-orang yang kupesan ini? Sejujurnya, sekalipun aku menyewa kamar dengan seorang wanita hari ini, itu tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Kulihat wajah Liu Ruyan seketika menjadi muram, memancarkan aura dingin di sekelilingnya. Aku paham betul watak Liu Ruyan. Tidak melanjutkan menyulut emosinya, melainkan mengakhiri topik ini, dan langsung mengatakan semua yang ingin kukatakan sekaligus. Dulu aku yang tidak mengerti, mengganggumu, membuatmu terganggu, aku minta maaf. Mulai sekarang, bagaimanapun keadaanmu, Liu Ruyan, itu tidak ada urusanku. Bagaimanapun keadaanku, kamu juga tidak berhak mengatur. Semoga kita bahagia masing-masing. Setelah mengucapkan itu, aku berjalan melewati Liu Ruyan. Tatapan mataku tidak menunjukkan kerinduan sedikit pun. Tiba-tiba, dunia terasa berputar. Aku menyadari bahwa aku ditarik ke samping. Mencium aroma yang familiar, aku sedikit panik dan mengulurkan tangan, memukul bahu Liu Ruyan. Liu Ruyan, apa yang kamu lakukan? Liu Ruyan tidak menjawab, langsung menarikku masuk ke dalam lift. Lantai 18 adalah presidential suite yang dipesankan oleh Shen Yuchu untuk mereka. Liu Ruyan menyeretku masuk ke kamar. Dia melemparkanku ke tempat tidur besar yang lembut. Aku panik dan berusaha bangun dari tempat tidur, tetapi Liu Ruyan sudah mendekat. Tidak memberiku kesempatan untuk bernapas, dengan wajah gelap dan mata yang dipenuhi amarah. Menatapku seperti binatang buas yang berada di ambang kemarahan, yang kapan saja bisa menerkam dan mencabik-cabik mangsanya. Aku meletakkan kedua tanganku di depan tubuh Liu Ruyan, berusaha mendorongnya menjauh dariku, tetapi Liu Ruyan menahanku. Kedua tangannya menekan kepalanya, posisi ini agak memalukan, Liu Ruyan tidak berbicara atau melepaskannya. Sama sekali tidak ada gerakan, mata hitam legamnya tampak berkabut, alisnya berkerut. Amarah menggelegak di dadanya, dia marah. Tapi tak lama kemudian, Liu Ruyan mendapatkan kembali sedikit akal sehatnya. Tanpa sadar melonggarkan cengkeramannya, dia berkata dengan suara teredam, bukannya aku tidak suka tempat ini. Liu Ruyan menahan amarahnya dan menatapku. Berkata, dulu aku tidak suka, bukan berarti sekarang aku tidak suka. Aku berhenti sejenak, lalu mendekat dan menatap Liu Ruyan. Berkata, dulu aku suka bukan berarti sekarang akan selalu suka.
Kata-kataku ini mengandung arti tersembunyi. Pikiran Liu Ruyan langsung dipenuhi dengan kata-kata sinis yang baru saja kuucapkan di ruang VIP bawah, lalu dia bertanya dengan suara yang sedikit berat dan magnetis. Tidak menyukaiku, nada suaranya sedikit menurun, dan dia menggunakan suara sengau untuk mengucapkan nada tanya di akhir kalimat. Tidak suka lagi. Sebuah jawaban seperti merajuk, aku bahkan mengangguk dengan kuat. Kau sedang membohongiku atau membohongi diri sendiri? Miss Liu menatapku geli, nadanya sangat menusuk hatiku. Aku tersedak, kata-kata bantahan tercekat di tenggorokan, aku sudah menyukai Liu Ruyan selama 7 tahun. Selalu mengejarnya, mengatakan bisa langsung tidak suka jika sudah tidak suka. Tentu saja itu tidak mungkin. Aku menatap Liu Ruyan, bertemu dengan tatapan matanya yang sipit, hatiku mencelos. Sangat sakit, tatapan matanya jelas sekali menunjukkan ketidakpercayaan, ketidakmungkinan. Bukannya aku tidak menyukaimu lagi. Aku menatap Liu Ruyan sambil berkata, dan melihat sekilas keyakinan di matanya. Pada akhirnya, aku terlalu banyak berpikir. Dulu, aku selalu berhayal dan menipu diri sendiri, membayangkan jika aku berusaha lebih keras. Dia akan bisa melihat kebaikan dalam diriku, dan akan bersamaku. Tapi sekarang, bahkan untuk menipu diri sendiri pun aku tidak sanggup. Hari ini aku melihatnya, tunanganmu sangat cocok denganmu, kamu pasti akan sangat bahagia. Aku menarik napas dalam-dalam, menarik sudut bibirku membentuk senyuman, dan tersenyum memberkati Liu Ruyan. Tanpa menunggu jawaban Nona Liu, aku menundukkan kepala, dan senyum di bibirku menjadi pahit. Mataku berkaca-kaca. Tunanganku, apakah Liu Ruyan tidak bersamanya? Baru kusadari sekarang, ternyata aku tiba-tiba merajuk karena ini. Liu Ruyan baru saja hendak menjelaskan. Saat melihatku menatapnya dengan mata berlinang air mata, hatinya bergetar, tanpa sadar dia mengulurkan tangan ingin menghapus air mataku. Kenapa menangis? Tapi aku dengan cepat menempelkan wajahku, membuat tangan Liu Ruyan meraih udara kosong. Di sana kamu mengaturku, kenapa aku menangis? Apa kamu juga harus mengaturku? Aku ini siapa bagimu? Aku merasa sedih dan marah, dan tidak ingin mendengarkan Liu Ruyan berbicara. Sepatah kata pun tentang tunangannya, nada rengekan kecil masih untuk Liu Ruyan, melihatku sedih dan halus. Air mata jatuh tanpa henti. Bahkan jika Liu Ruyan marah, hatinya akan melunak. Tunanganku. Aku tidak mau dengar. Aku menutup telingaku dengan kedua tangan, tidak ingin mendengar apapun. Jangan bicara padaku. Semakin dia membuka mulutnya, semakin keras aku menangis, membuat Liu Ruyan tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa menunggu aku selesai menangis baru berbicara lagi. Manja dan suka menangis, tidak ada cara lain. Mungkin karena lelah menangis, mungkin juga karena pengaruh alkohol, tapi akhirnya aku tenang. Liu Ruyan membuka selimut, dengan lembut memelukku dan membaringkanku, menyelipkan selimut dengan baik. Duduk di tepi tempat tidur, melihat anak laki-laki yang menangis seperti kucing kecil, tidak pernah ada saat seperti sekarang ini. Merasa bingung. Perasaan tidak terkendali ini membuat Liu Ruyan sangat kesal. Suatu hari aku terbangun dan melihat diriku di cermin, mataku sangat bengkak. Semalam aku benar-benar di depan Liu Ruyan. Menangis berantakan. Menangis hingga ingusku keluar, benar-benar memalukan. Selalu ingin mempertahankan citra yang baik di depan Liu Ruyan, sekarang semuanya hancur. Tapi semalam aku benar-benar tidak bisa menahannya, hatiku benar-benar sedih. Bagaimanapun, semalam aku sudah belak-belakan. Bahkan jika aku membuat malu di depan Liu Ruyan, tidak masalah. Bahkan jika aku di depannya. Sesempurna apapun, tidak ada artinya. Aku tertawa pahit dan mencuci muka, membuat diriku sedikit lebih sadar. Mengenakan sepatu dan meninggalkan kamar, tidak memperhatikan selembar kertas catatan berwarna kuning muda yang tertinggal di meja samping tempat tidur. Setelah pulang, aku mengambil ponselku dan menemukan ada beberapa panggilan tak terjawab, 2 dari Liu Ruyan. 5 dari Mike. Aku secara alami mengabaikan telepon Liu Ruyan. Apa yang harus dikatakan kemarin sudah dikatakan, sebaiknya jangan ada kontak lagi di masa depan, agar hatiku ini tidak berdebar-debar tidak terkendali lagi. Akhirnya memutuskan untuk menarik garis batas dengan Dewi Cahaya Bulan Putihnya, Liu Ruyan tidak tahu. Bahwa aku berkata tidak ingin menyukainya padanya adalah keberanian dan tekad yang telah lama kurangkai. Liu Ruyan memiliki tunangan yang setara. Dia juga sangat peduli bahwa dia akan segera menikah. Aku, orang kecil yang membuat keributan kecil ini, seharusnya sadar diri dan pergi sendiri. Aku sangat menyukai Liu Ruyan, tetapi apa boleh buat jika tidak bisa mendapatkannya? Dia sudah punya tunangan. Jika aku terus mengganggunya, itu benar-benar memalukan. Aku langsung memasukkan semua kontak Liu Ruyan ke daftar hitam. Lebih baik tidak melihatnya. Setelah menyelesaikan semua ini, barulah aku membalas telepon asisten Mi. Suasana di ruang rapat lantai 16 grup Liu sangat tertekan. Liu Ruyan memasang wajah muram. Dia menyilangkan tangan di dada dan bersandar di sandaran kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membuat semua orang di ruang rapat tidak berani bernapas. Manajer yang melaporkan pekerjaan juga gemetar ketakutan. Semua orang bisa melihat bahwa suasana hati CEO Liu mereka sedang buruk hari ini, tidak ada yang berani menyentuh kesialan ini. Ponsel yang diletakkan di atas meja.
Suara getaran saat ada panggilan masuk terdengar agak jelas di ruang rapat ini, orang yang sedang membuat catatan rapat. Michai menyadari bahwa itu adalah ponselnya, dia segera mengambil ponsel itu, bersiap untuk menutupnya terlebih dahulu. Begitu Michai mengangkat ponselnya, dia merasakan tatapan tajam menyapu ke arahnya, dia sedikit gugup mendekat. Tepat saat dia bertemu dengan tatapan dingin Liu Ruyan, "Telepon siapa?" Liu Ruyan bertanya. Semua mata di ruang rapat terpusat pada Michai, telepon asisten He. Michai masih diam-diam melihat ekspresi Liu Ruyan, hanya melihat CEO Liu mereka mengerutkan kening, melirik ponselnya yang diletakkan di atas meja. Kerutannya semakin dalam, dia menutupnya. Michai sudah menjadi asisten khusus Liu Ruyan selama beberapa tahun. Melihat reaksi CEO Liu mereka barusan, jelas bahwa dia sedang menunggu telepon asisten He, tetapi tidak menerimanya. Jadi dia tidak berani menutup telepon ini dengan sembarangan. Selama bertahun-tahun, semua orang juga tahu tentang aku dan CEO Liu mereka. Tidak lain adalah aku menyukai CEO Liu mereka, tetapi CEO Liu mereka tidak peduli. Sekarang aku tidak ada. Emosi CEO Liu mereka tampaknya menjadi sedikit aneh. Coba kamu tutup dan tunjukkan padaku. Suara Liu Ruyan menjadi lebih dingin. Dia bahkan tidak menerima teleponku, kamu menerimanya dan bahkan ingin menutupnya? Michai merasa sangat lelah. Bukankah ini rapat? Bagaimana dia bisa menerima telepon dengan santai? Sekarang tidak menerima telepon justru menjadi masalahnya. CEO Liu. Nada bicara Michai sedikit menyindir, dia langsung dibentak oleh Liu Ruyan. Dia segera mengubah nada bicaranya, saya akan segera menerima. Liu Ruyan kemudian menarik kembali pandangannya. Dia memalingkan wajahnya dan berpura-pura tidak peduli dengan telepon ini, semua orang di ruang rapat adalah orang-orang pintar. CEO Liu mereka bersikap munafik seperti ini. Siapa yang tidak bisa melihatnya, tapi siapa yang berani mengungkapkannya? Asisten He lumayan hebat. Sambil mengangkat telepon, Michai masih mencuri pandang ekspresi bos mereka. Nona Liu, kenapa kamu tidak masuk kerja hari ini? Pagi ini ada rapat, lalu mengundurkan diri, Michai menjelaskan dengan singkat. Alasan dia meneleponku pagi ini. Sebelum dia selesai berbicara, aku sudah mendahuluinya dan berkata, kamu mengundurkan diri? Mika tampak sedikit terkejut, Liu Ruyan juga tiba-tiba menoleh menatap Mika. Mengundurkan diri? Jelas sekali ada konflik antara aku dan bos Liu mereka. Satu keras kepala tidak mau bicara, satu lagi mengundurkan diri karena marah. Jika benar-benar tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk berbicara tatap muka, mungkin benar-benar akan. Sebagai asisten khusus bos Liu yang perhatian, Michai sangat menyadari betapa beratnya tanggung jawab di pundaknya, tetap saja dengan berani maju. Asisten He. Aku belum menerima kabar tentang pengunduran dirimu. Kalaupun kamu mau mengundurkan diri, kamu harus datang dan menyerahkan pekerjaanmu secara langsung. Michai berkata dengan tegas, seolah tidak ada sedikit pun niat tersembunyi. Apa yang dikatakan di ujung telepon sana, membuat Michai tanpa sadar menatap Liu Ruyan, tidak tahu harus berkata apa. Michai bahkan belum sempat mengatakan apapun, telepon sudah dimatikan. Liu Ruyan hanya menatap Michai. Jelas-jelas ingin tahu apa yang baru saja kukatakan, tapi justru tidak bertanya. Asisten He bilang, dia tidak punya pekerjaan yang perlu diserah terimakan. Kalaupun harus dia datang untuk mengurus formalitas, katanya tunggu saja kapan hari. Kata-kata selanjutnya, Michai merasa tidak enak untuk mengatakannya langsung di depan Nona Liu, tapi bisa terdengar bahwa asisten He serius. Apa yang dia katakan? Wajah Liu Ruyan sedikit muram. Instingnya mengatakan bahwa kata-kata yang tidak diselesaikan Michai ada hubungannya dengannya, dan bukan hal yang baik, kalau tidak dia tidak akan ragu-ragu. Michai dengan canggung berkata, asisten He berkata, jika dia harus datang untuk mengurus prosedur pengunduran diri, maka tunggu sampai hari ketika Direktur Liu tidak ada di tempat. Begitu Michai selesai berbicara, dia bisa merasakan aura dingin yang terpancar dari Liu Ruyan. Tekanan udara di seluruh ruang rapat turun beberapa derajat. Liu Ruyan mengambil ponselnya dan meneleponku. Dari telepon terdengar suara mekanis yang dingin. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Coba telepon dia lagi. Liu Ruyan sudah memiliki tebakan di benaknya. Sekarang dia ingin memverifikasinya. Michai tidak tahu mengapa, tetapi tetap meneleponku sesuai dengan keinginan Liu Ruyan. Tersambung, samar-samar masih terdengar dari telepon, suaraku yang bertanya dengan bingung. Ada apa lagi? Liu Ruyan mengulurkan tangannya dan langsung mengambil ponsel Michai. Dengan nada tidak senang dia berkata, belum selesai aku berbicara, telepon sudah berbunyi, tut-tut-tut, tanda dimatikan. Bagus sekali, tidak hanya memblokir nomornya, tapi juga berani menutup teleponnya. Apakah dia tidak melihat sejarah perubahannya? Apa dia tidak ingin berbicara baik-baik dengannya? Baiklah, kalau tidak mau bicara ya sudah, kalau tidak mau bertemu dengannya ya sudah. Memblokir ya blokir saja. Siapa yang tidak punya emosi, dia tidak akan membujuknya. Siapa yang meminta maaf duluan dia anjing. Liu Ruyan melempar kembali ponsel Michai kepadanya dan berkata dengan dingin, rapat. Jika suasana ruang rapat tadi seperti musim dingin, sekarang bisa dikatakan badai salju musim dingin, yang membuat orang menggigil kedinginan. Benda seperti ini disebut perencanaan?
Ambil kembali dan kerjakan ulang semuanya. Rapat selesai. Setelah Liu Ruyan meninggalkan ruang rapat, semuanya bubar. Jangan lihat asisten He yang setiap hari mengejar Direktur Liu. Menurutku, Direktur Liu juga cukup menyukai asisten He. Kalau tidak, mengapa dia begitu memanjakan asisten He? Kalian jangan banyak bicara omong kosong. Kalau tidak, bukan hanya pekerjaan yang dikerjakan ulang, tapi pekerjaan yang harus dicari lagi. Mi Chai sedang membereskan dokumen. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, banyak hal yang bisa dilihat semua orang. Hanya orang tertentu yang dibutakan oleh cinta dan keras kepala. Tapi, membicarakan atasan di perusahaan, apakah pekerjaan ini masih diinginkan? Mi Chai kembali ke kantornya dari ruang rapat, membereskan beberapa dokumen, dan membawanya ke kantor Liu Ruyan. Direktur Liu, lihatlah beberapa dokumen ini. Jika tidak ada masalah, Anda bisa menandatanganinya. Liu Ruyan tidak berbicara. Mi Chai mengikuti pandangan Liu Ruyan dan melihatnya sepertinya sedang melihat keluar. Sebuah posisi kantor yang kosong. Itu adalah meja kantorku, Direktur Liu. Jika Anda ingin bertemu dengan asisten He, saya akan meneleponnya lagi. Mi Chai bertanya dengan ragu-ragu. Liu Ruyan menarik kembali pandangannya, sedikit menyipitkan matanya, dan mempertahankan nada dinginnya. Siapa bilang aku ingin bertemu dengannya? Jangan sok tahu. Semua orang bisa melihatnya. Asisten He tidak ada di sini, pikiran Direktur Liu tidak fokus pada pekerjaan. Masih mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya. Mi Chai bergumam dalam hatinya. Baiklah. Kamu tidak mau? Kamu tidak mau? Keras kepala pantas tidak bisa mendapatkan suami. Baiklah, saya salah paham. Direktur Liu tidak ingin bertemu dengan asisten He. Mi Chai melanjutkan kata-kata Liu Ruyan, tetapi Liu Ruyan juga meliriknya dengan tidak senang. Tidak ada apa-apa, saya permisi keluar dulu. Mi Chai tidak mau kena imbasnya di sini. Jujur juga tidak boleh, mengikuti kata Nona Liu juga tidak boleh. Susah sekali. Tunggu sebentar. Mendengar Liu Ruyan berbicara, langkah Mi Chai terhenti. Menoleh melihatnya menunggu perintah. Apakah ada yang mencarinya kemarin? Aku bukan orang yang mudah marah. Pasti ada sesuatu yang menyinggungku sampai begini. Kemarin dia tidak ada di kantor. Tidak terlalu jelas apa yang terjadi. Sudah dibilang Anda tidak ada, tapi Tuan Chen bilang tidak apa-apa. Dia sendiri yang mengerjakannya. Tidak tahu apakah dia bicara sesuatu dengan asisten He. Mi Chai mencoba mengingat-ingat. Kemarin hanya ada kejadian itu saja, dan saya yang menerimanya. Kalau memang ada apa-apa, pasti karena masalah ini. Chen J. Liu Ruyan mengerutkan kening. Aku mengerti. Kamu boleh keluar dulu. Liu Ruyan sudah tahu apa yang terjadi. Bersandar, memutar kursi menghadap jendela besar di belakangnya, mengambil ponsel dan menelepon. Ruyan. Setelah telepon tersambung, terdengar suara Chen Z. Ada waktu meneleponku? Apa yang kamu katakan padanya kemarin? Liu Ruyan langsung ke intinya, sama sekali mengabaikan suasana hati lawan bicaranya. Apa? Bicara apa dengan siapa? Chen Z agak tidak mengerti. Apa maksud perkataan Liu Ruyan ini? Kamu ingin menjadi tunanganku? Nada bicara Liu Ruyan berubah. Dengan berpikir bertanya sebuah pertanyaan. Ruyan, kamu tahu aku menyukaimu sejak kecil. Bisa menjadi tunanganmu? Tentu saja aku mau. Nada bicara Chen Z agak cemas. Tidak menyangka Liu Ruyan sampai membahas masalah tunangan. Liu Ruyan mencibir. Kamu juga pantas? Telepon di seberang sana terdiam sesaat. Liu Ruyan tidak peduli. Chen Z berkata dengan nada dingin, jangan membawa-bawa status tunanganku. Kamu tidak pantas. Aku beri kamu waktu sehari untuk menjelaskan semuanya padanya. Kalau tidak, keluarga Chen pun tidak bisa menyelamatkanmu. Mengingat betapa sedihnya aku semalam, hati Liu Ruyan terasa sakit. Orang yang bahkan tidak berani kubuat menangis. Orang lain tidak boleh, juga tidak pantas. Ruyan, paman yang bilang menyukaiku, berharap aku menjadi menantunya. Bukan aku yang mengada-ada. Chen Z sedikit ragu-ragu, seolah-olah dia difitnah. Liu Ruyan tetap tidak peduli. Aku beri kamu waktu sehari, urus sendiri. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyan langsung menutup telepon. Sementara itu, di kafe, waktu santai, Cao Sukun, setelah tiba di kafe, langsung melihatku duduk di dekat jendela. Cao Sukun menghampiriku. Dan duduk di hadapanku, sambil bercanda. Bro, kamu tidak kerja hari ini? Tumben mengajakku keluar, ada apa ini? Dia menerima pesanku untuk mengajaknya bermain hari ini, dan sempat curiga apakah dia salah lihat, karena sejak awal aku sudah menyalakan mode gila kerja. Sederhananya, kalau Liu Ruyan tidak istirahat, aku juga tidak akan mengambil libur. Xiao Jiao Fu-nya Liu Ruyan. Bukan cuma sekadar sebutan, ini ada sejarahnya. Ada apa? Kamu bertengkar dengan Nona Liu? Cao Sukun langsung tepat sasaran. Entah kenapa, aku melihat sahabatku hari ini tampak tidak seperti biasanya. Tidak ada pertengkaran. Apa gunanya aku bertengkar dengannya? Aku menggelengkan kepala menyangkal, menjawab dengan asal-asalan sambil memejamkan mata. Di saat santai sore seperti ini, bukankah minum teh sore itu lebih nikmat? Ngapain kerja?
Saat aku berbicara, kopi dan kue yang sudah kupesan untuk Cao Sukun datang. Kamu aneh hari ini. Cao Sukun menyesap kopi dan menatapku dengan seksama sambil tersenyum. Cepat katakan, ada apa denganmu? Apa Liu Ruyan membuatmu sedih? Tidak, hanya tiba-tiba saja aku sadar. Setelah sekian lama mengejarnya dan masih tidak bisa mendapatkannya. Itu berarti aku dan dia tidak berjodoh. Juga, dia bukan satu-satunya yang harus kumiliki. Melepaskan lebih baik untuk semua orang. Aku terlihat sangat santai saat mengatakan semua ini dengan senyum tipis di bibirku, tetapi hanya aku sendiri yang tahu. Dia tahu betapa aku menyukai Liu Ruyan. Demi bisa masuk ke grup Liu Xi, itu semua agar bisa dekat dengan Liu Ruyan. Aku benar-benar sudah berusaha keras. Mendapatkan 2 gelar sarjana secara otodidak. Hampir seluruh hatiku tertuju pada Liu Ruyan. Hanya saja, Liu Ruyan tidak membalas perasaanku, itu adalah hal yang paling menyedihkan bagiku. Dia, sebagai saudaraku. Melihat semua itu, marah untukku, dan juga menasihatiku untuk melepaskan. Tetapi saat itu aku benar-benar sangat teguh. Dia hanya bisa berdiri di belakangku dan menyemangatiku. Cao Sukun benar-benar tidak menyangka. Suatu hari akan mendengar dari mulutku sendiri bahwa aku sudah memikirkannya masak-masak. Satu hal yang pasti Liu Ruyan yang membuatku sakit hati hingga akhirnya aku memilih untuk melepaskan. Cao Sukun merasa marah sekaligus kasihan. Kamu bisa berpikiran terbuka, aku benar-benar senang untukmu. Di dunia ini, wanita baik tidak hanya Liu Ruyan seorang. Nanti akan kuperkenalkan dengan yang lebih baik. Cao Sukun bangkit dan duduk di sampingku, dengan nada manis berkata, kamu begitu baik. Aku benar-benar mengorbankan banyak hal demi Liu Ruyan. Sayang sekali Liu Ruyan tidak mengerti, tidak memperhatikan, dan tidak peduli. Anshuaikah? Cao Sukun mengenakan setelan jas yang paling dia sukai, bertanya padaku yang sedang duduk di bangku sofa di sebelahnya. Tiba-tiba dipanggil, aku menoleh ke Cao Sukun dengan ekspresi bingung dan sedikit kosong. Setelah beberapa saat, mataku menunjukkan sedikit keraguan, dan aku berkata dengan ragu. Bagus, bagus. Cao Sukun duduk di sampingku dengan tak berdaya, menghela napas, lalu menutup. Minum. Bahkan tanpa melihat, aku berkata, bagus, dengan sangat asal-asalan. Benarkah itu bagus? Aku masih tidak mengakui bahwa aku barusan sangat asal-asalan, aku yang sudah sadar sepenuhnya, bersikeras dengan penilaianku tadi. Cao Sukun membantah dengan kesal, antara menangis dan tertawa, dan bercanda. Sudahlah, jangan bicara lagi. Setelah kamu mengatakan itu, aku melihat Cao Sukun yang duduk di sampingku. Sukun, kamu dan Li Xi ya sudah bersama selama lebih dari 3 tahun, kan? Bagaimana kalian bisa tiba-tiba bersama saat itu? Aku belum pernah mendengar Cao Sukun membicarakannya sebelumnya. Kau benar-benar sahabatku yang baik, baru sadar dan bertanya padaku setelah 3 tahun. Cao Sukun memelototiku. Dengan kesal dia berkata begitu, aku mengulurkan tangan mengusap kepala Cao Sukun, membelai rambutnya. Tersenyum membujuknya. Sudah 3 tahun, aku masih ingat kebingunganku saat itu. Apakah kamu tidak merasa bahwa kita adalah cinta sejati? Cao Sukun sebenarnya tidak benar-benar marah padaku. Sudahlah. Nona Liu adalah cinta sejatimu yang sebenarnya. Cao Sukun menunjuk dengan jarinya. Waktu tahun pertama, Liu Ruyan datang ke sekolah untuk memberikan pidato. Hatimu langsung terpikat, mata dan hatimu hanya tertuju padanya. Dan terus berlanjut sampai sekarang. 7 tahun. Aku benar-benar mengagumimu. Bagaimana kamu tidak menyadarinya? Saya mengakui dengan sangat jujur, sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan tindakan saya ini. Sungguh, ini murni karena ketertarikan fisik. Aura yang terpancar dari Liu Ruyan saat berpidato. Setiap gerak-geriknya memancarkan pesona dewasa, sangat memikat. Waktu aku mahasiswa baru umurku 17 tahun. Liu Ruyan 23 tahun. Saat itu aku benar-benar merasa, tapi Liu Ruyan seolah punya takdir. Takdir pertemuan ini memang sudah digariskan, karena saat aku tahun pertama kuliah, kebetulan ada perayaan 100 tahun sekolah. Liu Ruyan adalah alumni angkatan kami, dan hanya sekali itu dia diundang oleh rektor untuk memberikan pidato di sekolah. Sebelum ini tidak ada, sesudah ini juga tidak akan ada lagi. Dan aku, karena prestasi yang sangat baik, langsung naik 2 tingkat. Jadi, di usia 17 tahun aku sudah masuk universitas. Kebetulan sekali bertemu dengannya. Seandainya aku tidak naik kelas, kalau saja aku terus belajar dengan tenang selama 2 tahun di SMA, mungkin aku tidak akan punya kesempatan untuk mengenalnya. Bukankah ini takdir yang sudah ditentukan? Namun, kenyataannya membuktikan bahwa lebih banyak perasaan yang bertepuk sebelah tangan. Tapi, apa? Cao Sukun dengan rasa ingin tahu bertanya, tapi bukankah Liu Ruyan buta? Sungguh menjengkelkan. Walaupun mulut ini berkata tidak akan mengejar Liu Ruyan lagi, tidak ingin menyukai Liu Ruyan, tapi memikirkannya saja sudah membuat kesal. Apakah karena aku kurang menarik sehingga setiap hari berputar di sekitarnya, dia tetap tidak peduli? Aku masih ragu bertanya pada Cao Sukun, merasa sangat kesal setiap kali memikirkan Liu Ruyan. Padahal, dulu kamu itu idola kampus kita. Masih saja kau berkata begitu. Mendengar perkataanku,
Reaksi Cao Sukun sangat besar. Matanya membelalak lebar, persis seperti anak pintar yang ditanya bagaimana ujiannya. Katanya biasa saja, tapi begitu hasilnya keluar langsung sempurna. Pantas saja Liu Ruyan benar-benar buta. Aku menggerutu dengan marah dan memutar bola mata dengan lebar. Bro, sekarang aku benar-benar percaya kamu akan melepaskannya. Cao Sukun tanpa sadar menghela napas. Aku sedikit mengernyit dan mencibir. Apa maksudnya baru sekarang benar-benar percaya? Sudah menyukai begitu lama, bilang melepaskan ya melepaskan saja. Mana mungkin, kenal sampai sekarang sudah 7 tahun, hubungannya baik. Kamu tahu tentang perasaanku pada Liu Ruyan, kamu tahu betapa aku mencintai Liu Ruyan. Makanya kamu pikir aku tidak akan menyerah begitu saja. Dulu, seberapa besar kamu melindungiku, sebesar itulah perlindunganmu pada Liu Ruyan. Sebenarnya aku tidak tega mengatakan hal buruk tentangnya, juga tidak tahan mendengar orang lain mengatakan hal buruk tentangnya. Sekarang kamu malah mencaci dirimu sendiri. Memang benar aku punya pemikiran. Cao Sukun tepat sasaran, aku juga merasa diriku berbeda. Tapi bukan berubah, melainkan kembali ke sifat asli. Dulu berharap bisa menjadi sedikit lebih baik, agar Liu Ruyan menyukaiku. Aku benar-benar menekan banyak sekali emosi. Sekarang kupikir, aku sudah berusaha begitu keras. Masih belum kudapatkan, malah mau dipacari babi dari keluarga lain, yang sudah lama kuincar, bikin kesal saja. Aku tidak marah pada orang lain, hanya marah pada Liu Ruyan saat ini. Katanya mau menemaniku jalan-jalan untuk menghibur diri. Kenapa akhirnya jadi aku yang membelikan baju? Cao Sukun baru sadar ada yang aneh setelah menggesek kartu. Dia lalu menoleh ke pelayan toko dan berkata, tolong kirimkan bajunya ke rumah saya. Baik, Tuan Cao. Cao Sukun adalah anggota berlian di toko mereka, yang banyak berbelanja di toko mereka. Dia juga membeli banyak pakaian, dan mereka akan melanjutkan berbelanja nanti. Jadi semua pakaian akan langsung dikirim ke rumahnya. Kamu senang? Aku tidak menjawab perkataan Cao Sukun, malah balik bertanya. Senang sekali. Cao Sukun mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Beli, beli, beli. Siapa yang tidak bahagia? Yang penting kamu bahagia, tidak rugi. Aku tersenyum dan berkata kalau begini saja sudah cukup, yang paling penting itu kamu bahagia. Buat apa aku bahagia? Cao Sukun sedikit kesal. Aku baru saja hendak mengatakan bahwa tulisan ini sangat ceria, patah hati, ya, mabuk, menangis, sesedih apapun, ya begini saja. Apa yang membuat tidak bahagia? Namun, baru saja aku membuka mulut, aku melihat orang itu tidak jauh dari sana. Gaya bicaraku langsung berubah, nadanya sedikit dingin. Sekarang tidak senang. Cao Sukun bisa dengan jelas merasakan, perubahan emosiku sangat besar, seperti langsung jatuh ke dasar jurang. Lihat tidak, itu, aku dan Cao Sukun. Bersandar di pagar pusat perbelanjaan sambil mengobrol, aku sedikit mengangkat daguku menunjuk ke arah itu. Itu babi yang mencoba merebut sawi putih keluarga kita. Babi mana yang mengincar sawi putihmu? Liu Ruyan? Sudah gila? Cao Sukun bergumam. Sambil melihat ke arah yang kutunjuk, dia melihat seorang pria muda, menggandeng seorang wanita yang sangat berkelas. Pria berkelas dengan pakaian mewah itu tertawa dan bercanda, diikuti beberapa pengawal di belakangnya, terlihat jelas punya pengaruh besar. Berani tertawa dan bercanda saat keluar dengan Nona Liu, lumayan juga dia. Cao Sukun masih bisa mengenali Liu Ruyan. Sejujurnya, pria itu tidak ada sepersepuluh dari dirimu. Cao Sukun mengatakan ini bukan karena dia memihakku makanya dia membantuku bicara. Ini analisis dari sudut pandang yang objektif. Nona Liu menyukai tipe seperti ini? Dia buta. Aku menarik pandanganku, sama sekali tidak melihat ke sana, menggigit gigi dan berkata dengan marah. Tidak heran dia tidak menyukaiku. Selera estetikanya memang begitu, dia tidak akan menghargai yang berkualitas tinggi. Aku tidak mau kalah, tapi hatiku terasa sedikit sesak. Hanya saja aku tidak menunjukkannya. Dulu mengejar Liu Ruyan karena dia tidak punya pacar. Perasaan tidak bisa membantah. Melihat Chen Zhe dan Tuan Liu masuk ke toko pakaian wanita. Sepertinya mereka akan membelikan pakaian untuk Liu Ruyan. Apakah kita perlu pergi ke sana? Takut aku sedih? Cao Sukun dengan berani memberi saran. Aku juga ingat ketika Chen Zhe mengatakan padaku bahwa dia adalah tunangan Liu Ruyan, dengan tampang angkuhnya. Melihatnya dengan tatapan arogan dan meremehkan, seolah-olah aku adalah sesuatu yang rendah. Saat itu, dadaku terasa sesak. Aku ingin membeli pakaian sekarang. Ayo, temani aku membeli pakaian. Melihatku menariknya dan berjalan ke toko pakaian wanita bermerek itu, Cao Sukun tertegun. Beli pakaian? Pergi ke toko pakaian wanita? Bukankah ini jelas akan berkelahi? Benar saja, begitu banyak tahun perasaan? Tidak bisa dibilang menyerah begitu saja. Cao Sukun diam-diam menyemangatiku di dalam hatinya. Jika nanti berkelahi, dia pasti tidak akan pengecut. Menindas saudaranya sama saja dengan mencari masalah dengannya. Pasti akan dibinasakan. Tiba-tiba Cao Sukun merasakan semangat juang yang membara. Kaki Yang, tidakkah kau membagi tugas untuk pertempuran nanti? Melihatku hendak memasuki toko pakaian wanita itu, Cao Sukun menarikku dan berbisik.
Aku sedikit mengerutkan kening, mataku menunjukkan sedikit keraguan. Apa kau pikir aku datang ke sini untuk berkelahi dengan Chen Ze? Baru saat itulah aku mengerti perkataan Cao Sukun. Aku sedikit tertawa dan menggelengkan kepala. Sambil tersenyum, aku menjelaskan, apa yang kau bayangkan? Aku hanya kebetulan ingin membeli pakaian saja. Meskipun aku tidak senang di hati, tapi aku tidak akan sampai sebegitu tidak masuk akal. Lagi pula, kalau mau berkelahi, ia dengan Liu Ruyan si iblis kecil itu. Chen Ze itu apa? Pan Der Beao memberinya muka di sini? Dia tidak pantas. Tidak kusangka aku begitu tenang. Hanya saja, untuk apa aku membeli pakaian wanita? Cao Sukun agak tidak mengerti. Tapi aku menariknya masuk. Cao Sukun juga sangat memperhatikan posisi Tuan Liu dan Chen Ze. Sementara aku sepertinya sama sekali tidak peduli, dan mulai berkeliling di toko. Sesekali aku menoleh dan bertanya kepada pelayan yang mengikuti di belakang, apakah ada nomor ini atau itu? Mengatakannya dengan detail. Sama sekali tidak seperti sedang berpura-pura. Justru karena inilah Cao Sukun semakin aneh. Tapi dia tidak enak bertanya di dalam sini. Agar tidak didengar oleh orang tertentu. Akan tidak enak jika mereka mengejek saudaranya nanti. Tidak perlu terburu-buru. Nanti saja ketika mereka makan, baru bertanya. Bukankah ini asisten Hi? Aku memilih beberapa kemeja dan celana panjang dan memberikannya kepada pelayan. Terdengar suara Chen Ze dari belakang. Dengan tidak tergesa-gesa aku berbalik, seolah-olah baru melihatnya di sini. Begitu berbalik, aku bisa melihat ekspresi arogan Chen Ze, dengan tatapan sinis dan menghina di matanya. Jelas sekali dia datang untuk memprovokasiku. Aku mencibir dalam hati. Selama aku tidak menganggap serius Chen Ze, apapun yang dia katakan tidak akan mempengaruhiku. Aku tersenyum tipis, sama sekali tidak terpengaruh. Dia bahkan sengaja berbicara dengan nada genit. Oh, bukankah ini tunangan Nona Liu, Tuan Chen Ze? Datang untuk membelikan pakaian untuk tunangannya? Manis sekali. Pagi ini Liu Ruyan meneleponnya. Chen Ze sangat senang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ingin dia menjelaskan kepadaku. Kata-kata Liu Ruyan membuatnya sedikit panik. Namun, setelah dipikir-pikir, dia masih memiliki paman Liu yang mendukungnya. Bahkan jika Liu Ruyan tidak senang, dia tidak akan berselisih langsung dengan Tuan Liu. Jadi Chen De mengajak Tuan Liu keluar untuk berbelanja bersama. Melihat Tuan Liu sangat menyukainya. Chen Ze semakin sombong. Chen Ze melirikku yang sedang memilih pakaian wanita tidak jauh dari sana. Dan teringat apa yang dia katakan di telepon pagi ini, karena aku bisa menerimanya, dia merasa tidak bisa mentolerirnya. Dia memberitahu Tuan Liu bahwa dia bertemu dengan seorang teman, pergi untuk mengatakan beberapa patah kata lalu kembali. Chen Ze awalnya ingin mengejekku, tetapi dia tidak menyangka bahwa aku akan mengatakan apa yang ingin dia katakan terlebih dahulu, dan bahkan tersenyum. Seolah-olah tidak peduli sama sekali, membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi marah dan rumit di wajah Chen Ze, aku merasa seperti bersikap genit dan berbicara dengan nada sinis. Siapa yang tidak bisa? Lucu sekali. Chen Ze terdiam sejenak, dan segera kembali ke ekspresi sombongnya tadi. Benar-benar seperti orang kecil yang baru saja beruntung. Ya, Paman Pei Liu keluar untuk membelikan pakaian untuk Liu Yan. Chen Ze berkata dengan nada yang dibuat-buat, dengan sedikit senyum dan ejekan dalam nadanya. Bagaimana aku mengejar Liu Ruyan sebelumnya, semua orang di lingkaran tahu. Sekarang dia telah merebutnya. Dia tidak percaya bahwa aku tidak merasa sedih sama sekali. Aku hanya tersenyum melihat Chen Ze, berpura-pura mengobrol di sini. Sejujurnya, aku tidak percaya selera Liu Ruyan akan seburuk itu, dan aku juga tidak tega melihat pernikahan Liu Ruyan akan dikorbankan karena keinginan keluarganya. Aku tahu itu, tapi aku tetap melarikan diri. Sebenarnya, aku hanya membutuhkan alasan untuk menyerah. Tidak peduli apakah Chen Ze ini tunangan yang sebenarnya atau palsu, itu tidak terlalu penting lagi. Jika bukan Chen Ze, akan ada orang lain. Dan orang itu tidak akan pernah menjadi aku. Dulu aku selalu memiliki harapan, merasa bahwa aku telah berusaha begitu lama. Namun setelah sekian lama, saat menoleh ke belakang dan melihat semua ini, rasanya jadi seperti tidak ada gunanya. Chen Ze mengatakan hal-hal ini untuk memprovokasi saya. Dia bahkan diam-diam mengamati ekspresi saya. Tidak sesedih yang dia bayangkan. Malah ada senyum di sudut bibir saya. Nada mengejeknya sangat kentara, seolah-olah dia sudah tahu dia hanya berpura-pura. Chen Ze menggertakkan giginya dengan keras, dan masih berpura-pura tenang dan gembira. Berkata, aku membelikan pakaian untuk tunanganku. Apakah asisten Hi juga membelikan pakaian untuk tunangannya? Hanya membeli pakaian saja sudah sangat ingin dipamerkan kemana-mana? Tentu saja aku tahu maksud Chen Ze. Hanya saja caranya masih terlalu kekanak-kanakan. Dan aku juga tidak mudah dibodohi, ya kan? Tuan Chen sudah setua ini, akhirnya menemukan tunangan, wajar saja kalau dia ingin pamer. Chen Ze lebih muda 2 tahun dari Liu Ruyan, tahun ini juga sudah 28 tahun. Meskipun umurnya tidak bisa dibilang sangat tua. Namun dibandingkan dengan baru 24 tahun lebih, perbedaan usia ini terlihat jelas ketika mendengar apa yang saya katakan. Ekspresi Chen Ze tidak terlalu baik,
tetapi dia tidak bisa membantah. Saya berbeda. Saya muda dan tampan. Bagaimana mungkin saya hanya punya satu wanita? Tentu saja saya membelikan untuk beberapa orang. Saya dengan enteng menusuk hati Chen Ze, sambil berpura-pura merajuk dan berkata, buat dia marah. Ini, dan ini. Tolong kemas semuanya untuk saya. Saat saya berbicara dengan Chen Ze, perhatian saya masih pada deretan pakaian di depan mata. Membuktikan dengan tindakan, apa yang saya katakan itu benar, saya membelikannya untuk wanita lain. Masih 4, apakah Nona Liu tahu kamu punya banyak wanita? Chen Ze tidak menyangka saya tidak bermain sesuai aturan. Dan agak berbeda dari pertemuan pertama hari itu, kenapa sekarang bicaranya jadi tidak tahu malu begini? Di depannya aku bisa berpura-pura. Apakah saya tidak khawatir Liu Ruyan akan tahu? Chen Ze masih berpikir bahwa setelah dia menyebut nama Liu Ruyan, saya akan sedikit gugup. Namun, kenyataannya tidak seperti yang dia bayangkan. Dengan malas aku mengangkat pandanganku ke arah Chen Ze, dan tertawa kecil. Aku pergi dan memesan lebih dari 20 model wanita pada manajer Liu, dan dia tahu itu. Mengatakan ini, bukan hanya Chen Ze yang terkejut. Mata mereka membelalak, bahkan Cao Sukun juga, diam-diam mengacungkan jempol padaku. Orang yang kejam, saudara, tidak tahu malu. Ketenanganku membuat Chen Ze sangat marah hingga tidak tahu harus berkata apa. Dia menggertakkan gigi dan mengumpat dengan marah. Haha. Berlaga apa? Apa kau tidak pernah bermain-main? Tuan Chen di luar negeri jauh lebih lihai dariku. Sekarang kau bilang aku tidak tahu malu. Apa kau tidak malu? Sebelum kemarin, aku tidak mengenal Chen Ze. Tetapi Chen De sudah terang-terangan pamer di depanku, jadi aku pasti sedikit menyelidikinya. Orang macam apa ini? Setelah diselidiki ternyata sangat menarik. Aku bahkan tidak mencari masalah dengan Chen Ze. Chen Ze malah memaksa dirinya untuk datang di depanku. Dengan sengaja menantang bahaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar tentang Chen Ze yang bersenang-senang lebih bebas di luar negeri, wajahnya langsung pucat pasi. Dia tidak menyangka aku sampai menyelidikinya. Jadi, apakah aku juga tahu bahwa dia mengatakan dia adalah tunangan Liu Ruyan? Padahal itu hanya klaimnya sendiri. Chen Ze merasa seperti ditampar. Sakit sekali, panas membara membuatnya malu dan marah. Kekiang, kau mempermainkanku. Chen Ze baru sadar akan hal ini, nadanya meninggi karena marah. Bahkan volume suaranya pun meningkat beberapa desibel, menunjuk ke arahku sambil menuduh. Bukankah kau sendiri yang datang padaku? Sekarang tidak bisa mengalahkanku. Kau malah mencari pria muda kaya, seolah-olah aku yang menindasmu. Aku tidak marah, tidak kesal, dengan tenang dan perlahan, malah menyerang balik. Dibandingkan dengan Chen Ze yang malu dan marah, jelas siapa yang memiliki aura lebih kuat. Oh iya. Aku berikan satu kalimat padamu. Aku berjalan ke sisi Chen Ze, berhenti, sedikit memiringkan kepala mendekati telinga Chen Ze. Aku merendahkan suara, dengan senyum dingin, berbisik di telinga Chen Ze. Hanya suara yang bisa kita berdua dengar. Kau pikir, aku bisa berada di sisi Liu Ruyan selama 7 tahun. Hanya karena menjilat, kata-kata itu memaksaku mundur selangkah, bersandar di konter sambil tersenyum menatap Chen Ze. Pupil mata Chen Ze menyempit, melihat senyum polos di wajahku, lalu mengingat kembali kata-kata yang baru saja kuucapkan. Dia merasa sedikit panik, tanpa sadar menelan ludah, hanya sesaat. Chen Ze merasakan dari diriku, aura seperti Liu Ruyan, tampak tenang dan acuh tak acuh. Padahal sebenarnya penuh perhitungan, di balik senyum itu penuh dengan pisau, tidak hanya menusuk hati. Bahkan bisa berakibat fatal. Asisten He, sepertinya melihat Chen Ze yang tak kunjung merasa terhina. Atau mungkin mendengar bentakan keras Chen Ze, Tuan Liu memperhatikan ke arah sini, berjalan mendekat dan sedikit terkejut melihatku. Selamat malam, Tuan Liu. Aku tersenyum sambil mengangguk kecil pada Tuan Liu. Sebagai asisten Liu Ruyan, aku tentu pernah bertemu dengan Tuan Liu. Sebagai pengejar Liu Ruyan, tentu saja aku tahu tentang Tuan Liu. Tidak peduli apakah aku dan Liu Ruyan punya hubungan atau tidak sekarang. Sebagai seorang tetua, Tuan Liu seharusnya memiliki kesopanan dasar. Asisten He, apakah ini membeli pakaian untuk Liu Yan? Tuan Liu berbicara dengan sangat lembut, berpikir bahwa aku akan berada di sini saat jam kerja. Pasti Liu Ruyan yang mengatur pekerjaannya. Membelikannya pakaian dan semacamnya, kebetulan aku juga berencana membelikan Liu Yan beberapa pakaian. Asisten He sudah bertahun-tahun berada di sisi Liu Yan. Seharusnya cukup mengerti kesukaan Liu Ruyan. Bantu aku lihat, bagaimana dengan ini? Begitu suara Tuan Liu menghilang, seorang karyawan yang mengikuti Tuan Liu menunjukkan ini padaku. Tadi, baju yang dipilih Tuan Liu model dan potongannya bagus sekali. Baik untuk gaya bisnis maupun kasual. Tidak ada masalah besar. Tuan Liu punya tubuh yang bagus, jadi memakai apapun akan terlihat bagus. Saya mengomentari masalah ini secara objektif, dari pakaian itu sendiri, dari penampilan Liu Ruyan. Membuat penilaian yang paling objektif. Saya tidak menanggapi perkataan Tuan Liu bahwa dia lebih memahami kesukaan Liu Ruyan. Mata Bapak jeli sekali, pilihan Bapak pasti akan memuaskan Nona Liu. Saya berbicara dengan nada formal. Saya sama sekali tidak berusaha menjilat di depan Tuan Liu. Saya hanya terkejut.
Memang perkataan asisten Hi ini enak didengar. Kalau begitu, bungkus semua pakaian ini. Kata-kataku membuat Tuan Liu merasa sangat nyaman. Tidak hanya memuji putrinya, tetapi juga memuji seleranya. Bagaimana mungkin kata-kata ini membuat orang merasa tidak senang? Kalau begitu, bolehkah saya melihat yang dibeli asisten Hi? Tuan Liu melihat ke arah pakaian yang saya incar, lalu bertanya. Ini bukan untuk dibeli untuk Xiao Liu, jadi saya tidak akan menyita waktu Tuan Liu. Saya langsung menolak. Mengambil sebuah kartu dari tasnya dan berkata kepada pegawai toko, tolong gesek kartu ini. Tuan Liu tampak sedikit terkejut mendengar bahwa itu bukan untuk putrinya. Tampak sedikit terkejut. Dengan nada tidak mengerti, dia bertanya, hari ini hari kerja. Asisten Hi tidak keluar untuk membantu Ruyan membeli baju. Saya sudah mengundurkan diri. Saya terus tersenyum. Nada bicara dan sikapnya sangat sopan. Bukankah kamu bekerja dengan baik? Kenapa tiba-tiba mengundurkan diri? Aku sedikit tidak terbiasa dengan pertanyaan Tuan Liu yang tiba-tiba begitu dekat. Terima kasih atas perhatian Tuan Liu. Nona Liu tidak menindasku. Hanya saja saya sendiri ingin mengundurkan diri. Seharusnya ada alasannya, kan? Tuan Liu terus bertanya dengan tidak menyerah. Mungkin karena aku merasa terlalu hebat, hanya menjadi asisten di sisi Direktur Liu terlalu menyia-nyiakan bakatku. Dunia ini begitu luas, aku ingin menjelajahinya. Aku benar-benar memikirkan pertanyaan dari Tuan Liu ini dengan serius. 475 menjadi asisten Liu Ruyan juga tidak mudah. Dulu, aku harus mengalahkan banyak orang untuk bisa mencapai posisi asisten ini. Menjadi asisten Liu Ruyan juga tidak mudah. Dulu aku harus mengalahkan banyak orang untuk bisa mendapatkan posisi asisten ini. Dulu aku merasa betapa bahagianya bisa bekerja setiap hari dengan orang yang aku sukai, jadi meskipun aku tidak menyukai pekerjaan seperti ini, aku bisa mengatasinya. Tetapi sekarang, tidak ada lagi alasan bagiku untuk bertahan. Sudah kubilang aku akan melepaskan, jika aku masih melihat Liu Ruyan setiap hari, bukankah itu sama saja dengan mencari masalah sendiri? Apakah kamu sudah membayar? Tanyaku pada Cao Sukun yang sedari tadi diam di samping. Sudah. Cao Sukun mengangguk dengan cepat, situasi saat ini agak canggung. Untungnya saudaraku ini bisa melindungiku. Benar-benar orang yang hebat, bisa berada di sisi Nona Liu begitu lama dan tetap aman. Cao Sukun hanya membawa satu tas, aku membeli agak banyak, 6 tas pakaian dan barang-barang. Nona Liu, aku dan temanku ada urusan lain, kami permisi dulu, tidak mengganggu Nona Liu. Kedua tanganku masing-masing membawa 2 tas. 2 tas sisanya Cao Sukun bantu bawakan. Aku buru-buru berkata ingin pergi, kalau mengobrol lebih lama akan semakin canggung. Baiklah, lain kali ada kesempatan kita mengobrol lagi. Tuan Liu tidak mengatakan apa-apa. Dengan gerak-gerik yang penuh wibawa, dia menoleh ke pengawalnya di belakang dan berkata, Afu, bantu Tuan Hi membawakan barang-barangnya. Aku masih belum begitu mengerti, apa maksud dari, lain kali kita mengobrol lagi, yang diucapkan Tuan Liu. Lalu aku mendengar Tuan Liu menyuruh orang untuk membantuku membawakan barang. Benar-benar terlalu sopan sampai aku agak tidak berani menerimanya. Terima kasih atas kebaikan Tuan, lalu menuju ke garasi bawah tanah. Barangnya tidak banyak, biar aku sendiri saja. Ucapanku terpotong karena Afu sudah mengambil semua tas di tangan Cao Sukun dan tanganku. Terima kasih, Tuan Liu. Kami permisi dulu, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Tuan Liu, sambil menggandeng Cao Sukun berjalan keluar toko. Tuan Liu masih menoleh melihat punggungku yang menjauh, tampak berpikir, lalu tertawa kecil. Dia mengeluarkan ponsel dari tasnya dan menelepon, dengan nada mencemooh berkata, putriku, atapmu terbakar. Setelah Afu membantuku meletakkan beberapa tas pakaian itu ke bagasi mobilku, dia kembali, tetapi kami tidak pergi. Cao Sukun juga mengajak pacarnya untuk makan bersama. Sebelumnya kami sudah mengobrol sedikit dan saling kenal, hanya saja tidak terlalu akrab. Selama bertahun-tahun aku fokus pada Liu Ruyan, dan tidak terlalu memperhatikan orang lain selain dia. Cao Sukun bilang pacarnya tahu mereka keluar jalan-jalan. Kebetulan sudah waktunya makan siang, dia bilang ingin mentraktirku makan. Cao Sukun minum air lemon sambil diam-diam menatapku. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia bertanya dengan lemah dan pelan, apa kamu benar-benar punya wanita lain? Soalnya, gaya kamu tadi saat memilih pakaian tidak terlihat seperti berpura-pura, kamu membeli cukup banyak, dan aku tahu jelas itu bukan untuk dibelikan untuk Liu Ruyan. Kalau begitu pasti untuk orang lain, beberapa orang, aku menopang pipiku dengan satu tangan. Dengan santai dia menghabiskan jus semangka dinginnya sambil menjawab dengan datar, jawabanku memang sudah bisa diduga. Namun, Cao Sukun masih tak bisa menahan diri untuk membelalakan matanya. Saudaranya ini memang selalu tak tersentuh. Ikiang, mari kita rayakan dulu. Merayakan kebebasanmu dari lautan penderitaan dan kembali ke jalan yang benar. Cao Sukun menggoyangkan air lemon di tangannya, seolah ingin bersulang denganku. Selain Nona Liu, masih banyak gadis lain yang hebat. Kita punya tujuan lain juga bagus. Sebelum bersulang, kami duduk berhadapan. Cao Sukun sedikit condong ke depan, memberi isyarat agar aku mendekat. Aku menurut dan mendekat, lalu mendengar Cao Sukun berbisik, tapi tetap harus hati-hati.
Jaga kesehatanmu ya. Aku langsung mengerti maksud Cao Sukun dan tak bisa menahan tawa. Setiap hari membayangkan hal yang tidak-tidak, tapi dia memang sahabat yang baik. Apapun yang kau lakukan, dia akan mendukungmu. Tidak peduli yang lain, yang penting kau baik-baik saja. Aku juga tidak mengoreksi. Sambil tersenyum, aku berkata dengan tegar, baik, baik, aku akan berhati-hati. Aku mengangkat jus semangkaku dan bersulang dengan Cao Sukun, lalu minum seteguk. Maaf, terlambat, sebuah suara lembut terdengar. Aku mencari sumber suara itu. Dia mengenakan pakaian berwarna biru tua, terlihat lebih dewasa dan lebih cantik dari saat sekolah dulu. Alisnya penuh kelembutan, senyum tipis di bibirnya. Li Xia dulu adalah dewi di sekolah selama bertahun-tahun. Sosok sekelas bunga sekolah. Hikiang, lama tidak bertemu. Li Xia duduk di samping Cao Sukun. Menatapku dengan lembut dan berkata, Li Xia dan aku bersama selama 3 tahun setelah lulus. Aku menjadi asisten Liu Ruyan, belajar banyak hal darinya, dan juga menjadi gila kerja seperti dia. Dia tidak istirahat, aku juga tidak istirahat. Aku pada dasarnya selalu berputar-putar di sekitar Liu Ruyan. Jadi, aku juga jarang keluar dengan Cao Sukun, apalagi Li Xia. Setelah lulus, aku tidak pernah bertemu lagi. Tadi membicarakan apa yang sangat menyenangkan, Li Xia baru kemudian menarik pandangannya dan menatap pacarnya, dengan nada perhatian yang lembut. Dia bahkan mengulurkan tangan dengan lembut untuk membantu Cao Sukun merapikan kerah bajunya. Cao Sukun diam-diam menatapku. Sepertinya dia sedikit malu melakukan hal seperti itu dengan pacarnya di depanku, terutama karena takut membuatku sakit hati. Aku tersenyum melihat mereka berdua seperti ini, cukup serasi. Masih malu-malu? Sudah 3 tahun bersama, Cao Sukun masih sangat malu, tapi juga terlihat jelas. Cao Sukun sangat menyukai Li Xia. Li Xia juga sangat lembut dan baik pada Cao Sukun. Baguslah. Senang untuk Hihe Qiang, mengucapkan selamat tinggal pada orang yang salah akan bertemu dengan orang yang tepat. Cao Sukun mengatakan itu setelah melihatku benar-benar tidak terlihat sedih. Baru kemudian dia mengatakan itu, dan aku bahkan mengangguk, lalu melihat Li Xia. Menatapku dengan tatapan penuh arti. Ketika aku mencoba menyelidikinya dengan seksama, Li Xia sudah memalingkan pandangannya. Sementara itu, ayah Liu melihat Liu Ru yang berdiri di depan pintu rumah, alisnya sedikit berkerut, ekspresinya agak dingin. Seolah melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, Liu Ruyan yang sedikit tidak senang melambai padanya dengan antusias. Ada apa? Liu Ruyan berjalan ke depan Tuan Liu dan bertanya, terutama karena melihat Chen Ze bersamanya. Dia teringat bagaimana aku menangis dengan sedih di depannya tadi malam, hatinya sangat kesal. Oleh karena itu, nada bicaranya juga tidak terlalu baik. Ayahnya hanya mengatakan di telepon bahwa atapnya terbakar, tetapi tidak menjelaskan apa maksudnya. Dia menyuruhnya datang, dan ketika dia datang, dia melihat Chen De di sini. Liu Ruyan punya alasan untuk mencurigai bahwa ayahnya memikirkan sesuatu. Tuan Liu tersenyum pada Liu Ruyan, terburu-buru sekali datang ke sini. Lihat rambutmu berantakan. Tuan Liu berdiri dan dengan perhatian mengulurkan tangan, membantunya merapikan rambutnya dan membenarkannya. Tangannya perlahan turun, mencubit telinga Liu Ruyan, mencubit sambil tersenyum. Nadanya juga semakin lembut, siapa yang mengajarimu berbicara dengan ayahmu dengan begitu dingin? Kau tanpa sadar mundur selangkah. Jangan lihat ketua dewan direksi yang tampaknya rendah hati, tapi sebenarnya sangat licik. Sejak zaman dahulu orang yang menyipitkan mata adalah orang besar. Mereka semua sangat menakutkan. Melihat telinga CEO Liu mereka sudah merah, kita tahu seberapa berat dia mencubitnya. Benar-benar ayah kandung. Liu Ruyan mengerutkan kening, dan menghela napas tak berdaya. Berusaha keras untuk memastikan sikap dan nada bicara yang baik, dia dengan sopan berkata, kalau begitu, bolehkah saya bertanya, ada apa Tuan Liu mencari kami? Liu Ruyan dapat merasakan bahwa kekuatan yang mencubit telinganya tidak berkurang, dan diam-diam memelototi wajah ayahnya. Yao segera menarik kembali pandangannya, dan dengan nada jujur menambahkan, tidak ada apa-apapun boleh mencariku. Apa yang kau katakan? Apakah ayah orang yang suka mencari-cari masalah? Tentu saja ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Seolah mendengar jawaban yang memuaskan, Liu Ruyan menjawab dengan acuh tak acuh, dan diam-diam menghela napas lega dalam hatinya. Chen Ze yang selama ini diabaikan, akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara, menatap Liu Ruyan dengan sedikit malu. Liu Ruyan mengabaikannya, membuat Chen Ze merasa sangat canggung. Chen Ze, jangan hiraukan dia. Dia memang memiliki temperamen buruk seperti itu. Liu Ruyan berinisiatif untuk membantu Chen De keluar dari kesulitan, membuat Chen De merasa sangat tersentuh. Merasa bahwa Tuan Liu sangat menyukainya. Kau ini, sudah 30 tahun. Belum punya pacar, dan dia sendiri juga tidak terburu-buru. Liu Ruyan melihat Liu Ruyan. Jadi tidak bisa menahan diri untuk mengomel beberapa patah kata. Dengan sifat burukmu itu, siapa yang mau menyukaimu? Sungguh berniat untuk melajang seumur hidup? Siapa bilang tidak? Nona Liu membantah dengan suara pelan. Siapa? Coba beri aku contoh. Nona Liu sama sekali tidak terpancing. Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada yang semakin meninggi. Liu Ruyan tidak menjawab,
Sepertinya memang benar begitu sekarang. Nona Liu sukses dalam karir, berani, dan cantik luar biasa. Bagaimana mungkin tidak ada yang menyukainya? Aku sendiri selalu sangat mengagumi Nona Liu. Chen Ze berbicara dengan sangat hati-hati sambil diam-diam melihat Liu Ruyan. Wajahnya sangat merah. Liu Cheng sepertinya sangat senang mendengar kata-kata itu. Kalau begitu bagus, mari kita makan bersama untuk menjalin hubungan. Chen Ze sangat gembira. Tidak menyangka Tuan Liu akan menciptakan kesempatan seperti itu untuknya dan Nona Liu. Kalau begitu, peluangku untuk menikahi Liu Ruyan akan meningkat pesat. Aku tidak punya waktu. Aku kembali untuk menemani ayahnya makan. Bisa jadi ada orang yang tidak penting. Dia tidak mau. Chen Ze tidak bisa menahan diri untuk melihat Liu Chengchai dengan sedih, seolah-olah ingin Liu Chengchai membelanya. Liu Ruyan benar-benar tidak menghargainya sama sekali. Tidak apa-apa, aku akan bicara dengannya. Liu Cheng baru saja menenangkan Chen Ze, menarik Liu Ruyan ke samping untuk berbicara. Hanya makan saja. Bukannya aku menyuruhmu menikah dengannya. Kenapa kau harus menjelaskan? Liu Chengchai melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap Liu Ruyan. Memang tidak boleh bicara, aku tidak ingin apapun darinya. Liu Ruyan menolak dengan nada tegas. Liu Chengchai terdiam sejenak, tampak sedikit bingung. Dia berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Ya sudah, kalau begitu lihat saja kami makan." Liu Ruyan memelototi, "Kau ini iblis, ya? Aku tidak menyukainya dan tidak akan menikah dengannya. Jangan macam-macam." Liu Ruyan merasa masalah ini harus dijelaskan dengan jelas agar tidak merepotkan di kemudian hari. Asisten kecil yang salah paham saja belum benar-benar reda. Menunggu dia kembali ke ayahnya dan membuat masalah lagi. Apakah itu berarti mereka tidak perlu berbaikan? Begitu? Baru setelah mendengar kata-kata itu, Liu Chengchai menatap Liu Ruyan dengan tatapan aneh. "Hanya menyuruhmu makan bersama. Siapa yang bertanya apakah kau suka atau tidak suka? Siapa yang peduli apakah kau akan suka atau tidak di masa depan? Kenapa kau begitu berlebihan?" Tanya Liu Ruyan. "Dengarkan. Apakah ini bahasa manusia? Maksudku sudah sangat jelas, masih bilang makan untuk membangun hubungan?" Berpaling dan langsung tidak mengakuinya, benar-benar tidak bisa memahami logika berpikir ayahnya. Inilah yang namanya jurang pemisah generasi. Melihat putrinya terdiam oleh perkataannya, Liu Cheng baru merasa puas dan sekali lagi menarik lengan Liu Ruyan. Saat ini wajahnya masih menunjukkan senyum lembut, menyapa Chen Ze dan Mi Chai untuk ikut berjalan masuk ke restoran barat. Liu Cheng baru mengeluarkan suara terkejut, "Bukankah itu asisten He? Tadi baru saja bertemu." Tidak menyangka akan bertemu lagi. Liu Ruyan awalnya sangat menantikan makan malam ini, tetapi ketika mendengar tentang asisten He, ia tersadar dan tanpa sadar mendekat untuk melihat ke arah yang dilihat ayahnya. Jarak mereka tidak jauh. Siapa wanita di hadapannya itu? Mata Liu Ruyan sedikit menyipit, tatapan matanya yang sipit memancarkan aura berbahaya. "Tadi bertemu asisten He di toko pakaian wanita si Jia. Melihatnya membeli pakaian, aku kira dia membelikannya untukmu." Liu Cheng baru menceritakan kejadian tadi, dan berkata dengan sadar, baru tahu kemudian ternyata bukan. Ternyata benar-benar membelikan untuk pacarnya ya. Liu Ruyan mengerutkan kening, matanya penuh dengan kesuraman dan ketidaksenangan. Liu Cheng baru mulai berkomentar lagi, menilai wanita yang duduk di depanku. Gadis itu lumayan cantik, cukup bergaya, dan sangat cocok dengan asisten He. Cocok apanya? Aku tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat diam-diam, dan saat ini obrolan dengan Li Xia membuatku sangat tidak nyaman. Cao Sukun membelikan pakaian untuk Li Xia, tetapi dari sudut pandangku, Li Xia sepertinya tidak merasa senang. Cao Sukun pergi ke toilet di tengah jalan, hanya tersisa aku dan Li Xia. "Akiang." Li Xia tiba-tiba memanggilku. Sebenarnya, tadi aku ingin mengatakan, aku dan Li Xia tidak akrab. Apakah dia memanggilku seperti itu terlalu akrab? Apakah kamu benar-benar tidak menyukai Nona Liu? Aku mengangkat mata dan melirik Li Xia. Apa urusannya dia menanyakan hal ini? Kalau begitu ini berita bagus. Orang yang menyukaimu akhirnya memiliki kesempatan untuk mengejarmu. Li Xia menatapku sambil tersenyum lembut, penuh makna. Seharusnya tidak ada orang yang menyukaiku ya. Aku tertawa kering 2 kali dan menjawab dengan asal. Aku tidak terlalu ingin membahas masalah percintaan. Berbincang tentang hal ini dengan pacar teman sendiri sepertinya tidak pantas ya? Siapa bilang tidak ada? Aku tahu satu orang. Li Xia jelas tidak ingin mengakhiri topik ini, dan ingin membahasnya lebih dalam. "Iki yang ingin tahu?" Aku menggelengkan kepala dan menolak dengan halus. "Tidak perlu, aku tidak tahu." "Itu berarti kamu juga tidak terlalu akrab dengan orang itu, jadi tidak perlu tahu." Ekspresi Li Xia tidak sedikit menunduk, tidak menjawab perkataanku ini. Aku kira topik ini akan berlalu begitu saja. Namun, aku tidak menyangka Li Xia malah membahas topik lain, yang sebagian besar berkisar pada masalah percintaanku, tipe wanita seperti apa yang disukai Hikiang. Li Xia menyatukan kedua tangannya di bawah dagu, lalu menatapku dengan tertarik. Hal pertama yang muncul di benakku adalah wajah Liu Ruyan. Aku selalu teringat padanya tanpa bisa dicegah. Aku berkata dengan kesal. Selain tipe seperti Liu Ruyan, semuanya boleh,
kecuali yang seperti Liu Ruyan. Sebuah suara dingin mengulangi kalimat itu, dengan sedikit nada marah, dari belakangku. Membuat tubuhku menegang sesaat, tanpa menoleh pun aku tahu siapa yang berdiri di belakangku. Sedetik kemudian, sebuah tangan kecil menekan meja di depanku, berdiri di sampingku, tubuhnya sedikit condong mendekatiku. Aku tidak menoleh, tetapi aku bisa merasakan napas Liu Ruyan, aura Liu Ruyan. Dengan aura yang kuat, menyerbu udara di sekitarnya, memelukku erat. Membuatku sedikit sesak napas. Kau tidak mengatakan hal seperti itu semalam di ranjangku. Suara Liu Ruyan agak rendah dan sedikit berat, terdengar di telingaku. Hanya saja perkataan itu membuatku malu dan menoleh untuk menatapnya, mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Bersedia menatapku dengan benar. Ya, Liu Ruyan menatapku, suaranya tanpa sadar melembut. Benar-benar lupa dengan apa yang dia katakan sebelumnya, siapapun yang mendekat duluan adalah anjing. Aku mendelik kesal pada Liu Ruyan. Dengarkan apa yang baru saja dia katakan, apakah itu perkataan yang pantas? Kenapa dia mengatakan hal yang ambigu seperti semalam di ranjangnya? Omong kosong apa ini? Tidak tahu malu. Aku dengan kesal memalingkan wajahku lagi. Menyilangkan tangan di atas meja, tidak ingin berbicara dengannya. Nona Liu. Mengatakan hal seperti itu di depan umum akan mencoreng reputasi Akiang. Mohon Nona Liu berhati-hati dalam berbicara. Li Xi yang mendengar Liu Ruyan mengatakan bahwa aku berada di ranjangnya semalam. Tangan kanannya di bawah meja mengepal erat, mengerutkan kening, dan menantang Liu Ruyan. Liu Ruyan menyipitkan mata dan menatap dingin Li Xia, dengan aura merendahkan, menunjukkan sedikit rasa dingin. Kerutan di antara alisnya menandakan hal itu, aku masih mempertahankan posisi menyamping, menghadap Liu Ruyan. Langsung menutupi telinga kiriku dengan punggung tangan kananku, maksudnya sangat jelas. Yaitu, aku tidak ingin mendengarkannya berbicara. Dulu ketika aku mengejarnya, dia tidak pernah memanggilku sentim ini. Sekarang kenapa dia memanggilku sentim ini? Aku punya alasan untuk mencurigai bahwa Liu Ruyan akan mulai berulah. Terutama kalimat yang dia katakan tadi, aku merasa Nona Liu benar-benar menggoda. Siapa tahu, sedetik kemudian dia bisa mengatakan hal yang lebih menggoda lagi. Terbukti, 7 tahun ini, tidak sia-sia mengejarnya. Aku masih mengenal Liu Ruyan. Liu Ruyan murni menyimpan niat buruk. Suara serak dan rendah. Belum selesai Liu Ruyan berbicara, aku sudah menempelkan satu tangan langsung ke mulut Liu Ruyan. Suara, plak, terdengar tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, sangat jernih. Perhatikan, orang-orang di sini semua mendengarnya. Adapun Tuan Liu dan yang lainnya, mereka sedang sibuk. Tidak ada yang menyangka aku akan bertindak. Di depan umum, langsung menampar wajah Liu Ruyan. Benar saja, mereka tanpa sadar melihat ke arah Liu Ruyan. Yang paling mereka takutkan adalah Liu Ruyan marah dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka semua bersiap untuk segera datang. Menarik Liu Ruyan. Sementara Liu Ruyan, setelah dipukul, tiba-tiba merasakan amarah yang membara dari dalam hatinya. Bertatapan dengan tatapan dingin dan tajamku, matanya jelas masih menyimpan sedikit amarah, membuat amarahnya seolah-olah bir yang kehilangan karbonasinya. Sebenarnya, bukan karena takut padaku. Hanya saja, apa yang dia katakan tadi memang agak tidak pantas. Mendengar suara terkejut menarik napas, aku melihat Cao Sukun kembali. Di tangannya ada tas bermerek LV hitam, matanya terbelalak lebar menatapku. Bukan hanya karena kata-kata yang diucapkan Liu Ruyan, tetapi juga karena tindakanku tadi terlalu rendah. Aku tidak ingin menjadi objek tontonan di restoran. Aku berdiri dan mendorong Liu Ruyan sedikit. Memintanya untuk berdiri ke samping agar aku bisa keluar dari tempat dudukku. Aku berkata kepada Cao Sukun. Sukun, aku pulang duluan. Lain kali kita atur lagi. Cao Sukun mengangguk, masih terkejut. Detik berikutnya, matanya kembali membesar. Dia melihatku berdiri di depan Liu Ruyan. Auraku hari ini sangat kuat. Beberapa hal benar-benar. Jika ditahan sebentar, semakin dipikirkan semakin membuat marah. Terutama mengingat penampilanku yang memalukan di depan Liu Ruyan tadi malam. Hari ini aku masih harus dipermalukan secara terbuka oleh Liu Ruyan, bahkan ditambah-tambahkan lagi. Liu Ruyan mengerutkan kening, tidak berkata apa-apa. Dia melangkah pergi. Baru berjalan 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh melihat ke arah Cao Sukun. Dia melihat sekilas ke arah Li Xia, lalu melihat lagi ke arah Cao Sukun. Wajah Liu Ruyan dingin. Menatap Cao Sukun, dia merasa sangat tertekan dan sakit kepala. Cao Sukun mencoba membaca beberapa pesan berguna dari mata Liu Ruyan. Tadi Nona Liu jelas melirik pacarnya. Mengingat kembali adegan tadi, sepertinya dia mengerti sesuatu. Cao Sukun buru-buru memeluk lengan Li Xia. Sambil tertawa kering, dia menjelaskan kepada Liu Ruyan. Nona Liu, ini memang pacarku, Hikian janjian denganku hari ini. Dia tidak makan malam dengan gadis lain sendirian, tetapi sepertinya dia membelikan pakaian untuk gadis lain. Kata-kata selanjutnya Cao Sukun. Diam-diam menambahkan dalam hatinya, dia tidak berani mengatakannya. Bukankah itu menjebak saudaranya sendiri? Cao Sukun juga diam-diam mengamati ekspresi Liu Ruyan, tidak tahu apakah jawaban ini adalah yang ingin dia dengar.
Liu Ru yang mengangguk pada Cao Sukun dan melirik Li Xia. Matanya dingin dan tajam dengan peringatan dan kekerasan. Benarkah? Mengapa dia merasa orang ini punya motif tersembunyi terhadap Hikiang? Liu Ru yang menarik kembali pandangannya, tidak peduli benar atau tidak, siapapun yang berani menyentuh orangnya. Cuci dulu lehermu dan tunggu. Liu Ru yang tidak mempedulikan mereka lagi dan berbalik keluar dari restoran. Mengejarku, bahkan lupa kalau dia tidak datang sendirian. Setelah Liu Ru yang pergi, Cao Sukun baru menghela napas lega, dan berbicara dengan Li Xia tentang hal ini, melihat Nona Liu dengan ekspresi seperti ingin memakanmu, pasti salah paham kalau kamu dan Hikiang sedang berkencan, dan masih bilang tidak suka Hikiang. Apakah ini tidak suka? Mulut wanita adalah hantu yang menipu. Cao Sukun tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan mengutuk. Hikiang tidak menyukainya, kata Li Xia dengan nada tegas, sedikit bayangan muncul di matanya. Dia sangat tidak suka sikap Liu Ru yang tadi. Dia belum naik tahta, mengapa menggunakan sikap permaisuri di sini? Jangan bilang Hikiang tidak mungkin tidak menyukainya, mungkin saja. Dalam masalah ini, Cao Sukun memiliki pemikiran yang berbeda dengan pacarnya. Tapi memikirkan beberapa hal, dia merasa situasinya sangat canggung sekarang. Saat saudaranya membelikan pakaian, itu tidak terlihat palsu, dan dia mengakuinya. Sangat takut kalau Nona Liu tahu, dia akan menangkap saudaranya dan melemparkannya ke ranjang. Apa maksudnya? Li Xia menatap Cao Sukun dan bertanya, selalu merasa ada sesuatu yang tidak jelas dalam kata-kata Cao Sukun. Tidak ada apa-apa. Meskipun dia adalah pacarnya, tetapi privasi saudaranya, sebaiknya jangan dibicarakan sembarangan. Dan Chen Ze pada dasarnya tidak akrab denganku. Sekarang setelah mendengar bahwa aku naik ranjang, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia menggerutu dengan gigi terkatup, beraninya dia menyentuh Nona Liu. Sungguh tidak tahu malu. Ni Chai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening mendengar kata-kata ini. Chen Ze membuatku terdengar sangat buruk dengan satu kalimat, tapi di mata mereka. Kemampuan kerjaku sangat baik, menyukai Nona Liu juga terus terang, tidak pernah bermain curang. Meskipun tidak jelas apa yang terjadi semalam di ranjang Tuan Liu, tapi itu pasti tidak seburuk yang dikatakan Chen Ze. Dan mengatakannya di depan Tuan Liu, bukankah ini merusak reputasi asisten He dan membuat kesan Tuan Liu menjadi buruk? Ni Chai diam-diam menatap Tuan Liu, Liu Chenghe, hanya untuk melihat bibirnya terkatup rapat, wajahnya gelap dan jelas tidak senang. Tidak ada lagi kelembutan dan senyum seperti sebelumnya. Ni Chai tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir untukku. Chen Ze juga memperhatikan ekspresi Tuan Liu yang tidak baik. Jelas dia juga tidak senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bangga. Paman, asisten He. Ni Chai melihat ekspresi Tuan Liu semakin buruk, dan dengan cepat membuka mulut untuk menjelaskan untukku, tetapi kata-kata Ni Chai baru saja diucapkan ketika dipotong. Didikan keluarga Chen memang seperti ini, penuh dengan omong kosong. Tuan Liu melirik Chen De dengan dingin. Nada bicaranya sangat tegas, dengan sedikit amarah. Chen Ze terkejut, menatap Tuan Liu. Baru tahu bahwa Tuan Liu marah karena kata-kata yang dia ucapkan. Wajah Chen Ze langsung berubah. Sedikit panik. Dia terlalu marah tadi, benar-benar lupa menyembunyikan penampilannya yang selama ini dia jaga. Keluarga Tuan Liu terpandang, dia sendiri adalah putra keluarga kaya, sopan, dan berpendidikan. Paling tidak menyukai hal-hal kasar seperti ini. Paman Liu, maksud saya bukan begitu tadi. Saya hanya marah karena Nona Liu ditipu. Terlihat seperti orang yang sopan di depan, tetapi di belakang ternyata tidak tahu malu. Menaiki ranjang Nona Liu, pria seperti ini sangat menjijikan, saya khawatir dengan Nona Liu. Chen Ze buru-buru menjelaskan kepada Tuan Liu, ingin memperbaiki kesan di hati Tuan Liu. Dengan ada khawatir terhadap Liu Ruyan, agar Tuan Liu bisa memahami niatnya. Jadi maksudmu putriku tidak pandai memilih? Namun, Tuan Liu tidak terpengaruh oleh taktik Chen Ze, dan bertanya dengan dingin, aku tidak punya. Bukan itu maksudku. Bukan itu maksud Chen Ze. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Semakin cemas, wajahnya memerah ingin menjelaskan, tetapi Tuan Liu tidak memberinya kesempatan. Bibir Nona Liu terkatup rapat, menahan amarahnya dan tidak meledak, tetapi tidak lagi antusias seperti sebelumnya padaku. Jelas jauh lebih dingin. Aku tidak berselera makan, makan sianglah sendiri. Setelah mengatakan itu, Tuan Liu pergi tanpa melihat Chen Ze, jelas dengan marah. Chen Ze ingin mengejar. Tetapi takut Tuan Liu akan semakin marah. Dia menggertakkan giginya karena marah. Kau bahkan tidak melihat Chen Ze sekalipun. Penampilan Nona Liu tadi benar-benar cantik, dia juga tidak suka Chen Ze suka menjatuhkan orang di belakang. Tempat parkir bawah tanah. Aku berhenti di depan mobilku, berbalik melihat Liu Ruyan yang mengikutiku di belakang. Mengikutiku untuk apa? Aku dengan marah meninggalkan restoran. Awalnya saat Liu Ruyan tidak mengejarku, aku sedikit kecewa. Tapi Liu Ruyan benar-benar mengejarku, tidak berbicara, hanya mengikutiku di belakang. Kemanapun aku pergi dia ikut. Tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Bicaralah, bolehkah aku? Liu Ruyan berdiri di depanku, mendekat menatapku, sudut bibirnya sedikit terangkat. Ekspresinya yang marah juga sangat lucu.
Siapa yang melarangmu berbicara? Mendengar ucapan Liu Ruyan ini seolah-olah sangat rendah hati. Mataku sedikit menyipit, ingin melihat trik apa yang ingin dia mainkan. Aku dengan ragu menunjuk diriku sendiri. Aku tidak pernah mengatakan apapun yang melarang Liu Ruyan berbicara. Lagi pula, apakah Liu Ruyan begitu patuh? Liu Ruyan mengangguk, nadanya juga terdengar sedih, takut kamu memukulku. Ya, tamparan tadi benar-benar tidak ada ampun. Sebenarnya, aku juga tidak pernah berpikir akan memukul Liu Ruyan, tapi dia benar-benar terlalu membuatku kesal. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Tanganku lebih cepat dari kesadaranku. Awalnya aku merasa sedikit bersalah, tapi setelah dipikir-pikir, bukankah ini salah Liu Ruyan sendiri? Dalam hati berpikir sudah terlanjur memukul. Sekarang menunduk bukankah terlalu kehilangan muka? Lebih baik lebih galak lagi, membuatnya marah sampai mati. Aku tidak akan memanjakannya. Favoritisme? Kata-kata ini terdengar cukup enak di telinga. Liu Ruyan tersenyum. Suasana hatinya cukup baik, maju selangkah, mendekatiku sedikit. Tertawa cekikikan, kalimat mana yang aku katakan tadi yang ngawur? Aku bilang kamu menangis di tempat tidurku semalam. Apa ada yang salah? Aku menggigit bibirku, melirik Liu Ruyan. Tidak berbicara, aku bilang kamu menangis mengatakan kamu tidak mau lagi. Aku tidak bilang. Yang sebelumnya lupakan saja, yang ini benar-benar tidak. Aku dengan bersemangat mengoreksi. Kamu tidak bilang kamu tidak mau mendengarkan? Liu Ruyan dengan ringan menambahkan, membuktikan dia tidak berbicara omong kosong. Aku tidak mau mendengarkan, dan aku tidak mau lagi. Artinya sangat berbeda, oke? Aku dengan marah memelototinya. Bisakah kamu berbicara dengan benar? Apa artinya berbeda jauh? Apakah kau sedang memikirkan hal-hal mesum? Liu Ruyan dengan tenang melaporkanku dengan tuduhan palsu. Aku ingin melakukan hal mesum? Aku tidak bisa menahan diri untuk memutar mata padanya. Sambil menggertakkan gigi, dia berkata dengan kesal. Aku tidak. Mengapa reaksimu begitu besar? Apakah benar begitu? Liu Ruyan secara alami mengulurkan tangan dan melingkarkan tangannya di pinggangku. Satu tangan menopang tubuhku di badan mobil di belakangku, mendekat ke telingaku, suaranya rendah, serak, percaya diri, dan masih membawa senyum. Melilit tubuhku, Liu Ruyan tertawa pelan dan berbicara di telingaku, seksi dengan sensasi yang membuatku merinding. Sungguh menggoda, kurasa aku akan terperangkap pada Liu Ruyan selama bertahun-tahun. Itu pun bisa dimaklumi, orang ini benar-benar menggoda tanpa sadar, seluruh dirinya memancarkan pesona yang mematikan. Aku bersandar di badan mobil, sedikit menoleh menatap sekilas Liu Ruyan yang berbisik di telingaku. Rona merah muncul di pipinya, tanganku menyentuh Liu Ruyan, menariknya ke arahku, membuat kami semakin dekat. Udara dipenuhi dengan aroma ambigu. Tadi di restoran, apa kau sengaja mengatakan hal-hal yang bisa menimbulkan kesalahpahaman? Aku menarik lengan baju Liu Ruyan sambil sedikit mengangkat alisku, hanya mencium baunya. Mataku memperlihatkan sedikit ejekan, dan aku bisa mendengar sedikit senyum dalam suaraku. Apa kau pikir aku berkencan dengan wanita lain, jadi cemburu, padahal kau bilang tidak menyukaiku? Aku tersenyum tipis, Liu Ruyan mencoba menenangkan diri, memalingkan wajahnya dariku. Masih keras kepala menjawab, tatapanku meredup sekejap, dengan cepat aku menyembunyikannya. Sudut bibirku semakin melengkung, aku melepaskan Liu Ruyan, jariku perlahan merayap naik dari dadanya. Menyentuh bahunya, baru kali ini Liu Ruyan merasakan, aku melakukan tindakan seintim ini padanya. Matanya tanpa sadar mengikuti gerakan tanganku, tubuhnya sedikit menegang, belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun ada beberapa tindakan intim, namun tetap terkendali, tidak akan melakukan hal yang terlalu berlebihan. Apalagi seperti sekarang ini, setiap gerak-gerik dipenuhi dengan ambigu, aku perlahan mendekat. Membisikkan dengan tawa pelan di telinganya, kau tidak merayu tubuhku? Liu Ruyan menoleh menatap di samping telinganya. Bisikan lembut tanpa daya, aroma harum tubuhnya menyeruak, di dasar mata sehitam tinta. Wajahnya diterangi cahaya gelap, tenggorokannya bergerak, pandangannya terpaku padaku. Seolah-olah dia ingin memakan domba kecil ini detik berikutnya. Sedikit digoda saja langsung terpancing. Masih bisakah aku punya sedikit harga diri? Jelas-jelas ini disengaja. Tetapi melihat Nona Liu seperti ini, hatiku terasa sesak dan bersama wanita lain, aku merasa hambar. Mendorong Liu Ruyan menjauh, tapi Liu Ruyan lebih cepat meraih kedua tanganku. Tangan kecil yang seperti batu di tubuhnya diangkat tinggi, langsung menekan tubuhku ke mobil di belakangku. Apa yang kau lakukan? Aku sedikit panik, tapi harus berpura-pura tenang, menyembunyikan kepanikan di mataku. Tetapi tetap saja gagal menyembunyikannya. Sekarang aku tahu aku panik. Tatapan Liu Ruyan sangat dalam. Kulihat King Tauku tidak terbakar, dalam suara Boliang masih ada sedikit ejekan. Kemana perginya keberanianmu menggoda diriku tadi? Dia benar-benar terpancing olehku, tapi itu amarah. Dari mana kamu belajar hal-hal rendahan seperti ini? Kilatan amarah terlihat di mata Nona Liu. Kemarahan mendadak Liu Ruyan membuatku seketika kebingungan. Kenapa jadi begini? Tidak seperti yang kubayangkan. Alur ceritanya sudah berubah. Apakah aku benar-benar tidak menarik di mata Nona Liu?
Memikirkan kemungkinan itu, aku jadi sedikit kehilangan semangat. Meskipun aku tahu Nona Liu tidak menyukaiku, tapi situasi seperti ini, itu membuatku merasa lebih malu. Aku akhirnya memberanikan diri dan melakukan hal seperti ini. Tidak kusangka Liu Ruyan masih tidak senang. Aku menatap Liu Ruyan dengan tatapan memelas, bahkan aku belum mulai bicara. Kau malah merasa paling menderita duluan? Liu Ruyan melihat mata besarku yang berair, memancarkan sikap patuh dan penurut. Tatapan mata yang menyedihkan itu, langsung meluluhkan hatiku. Liu Ruyan menghela napas dalam hati. Amarah di wajahnya tidak mereda. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, dan kemarahan memberikan efek tambahan. Kalau tidak, aku tidak akan tahu diri. Siapa yang menyuruhmu seenaknya mengobrol dengan orang lain? Apakah kau sudah bertanya padaku? Liu Ruyan semakin mendekat dan menekan. Terasa jelas, suara napas mereka berdua saling bertautan, namun tidak tercampur dengan suasana ambigu yang berlebihan. Dengan suara rendah dan serak, dia menegur wanita itu karena mudah tergoda, seolah-olah menjatuhkanmu. Seperti ini. Apa kau bisa lepas dari ini? Kulihat ekspresi marah Liu Ruyan, jelas dia takut aku akan membuat masalah untuk diriku sendiri. Aku terdiam sejenak, diam-diam menelan kata-kata yang belum sempat kuucapkan. Sudahlah, lebih baik tidak usah dikatakan, mulai sekarang kau tidak boleh sembarangan menggoda perempuan lain, mengerti? Melihatku mengangguk patuh, raut wajah Liu Ruyan sedikit melembut, dia melepaskan tangannya yang mencengkeram tanganku. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutku, dengan nada bicara sedikit tak berdaya. Bodohnya kamu ini. Bagaimana kalau dimakan habis? Aku menatap ujung kakiku dan cemberut, hatiku terasa tidak karuan. Memang begitulah Liu Ruyan, tampak temperamental, tetapi sangat lembut padaku. Mana mungkin aku tidak tergerak, selain dirimu, bagaimana mungkin aku mendekati wanita lain? Aku bergumam pelan, sambil mengetuk-ngetukkan sepatu kulitku dengan lembut. Ke kaki Liu Ruyan, hatiku sangat kesal dan lelah. Aku juga tidak ingin. Liu Ruyan mendengar gumamanku, lalu menambahkan satu lagi larangan. Tidak ingin berbicara denganmu. Aku mau pulang, suaraku sedikit kesal, membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. Pintu mobil langsung ditahan oleh Liu Ruyan, sehingga aku tidak bisa menutup pintu. Hari ini aku anggap memberimu libur. Besok datang bekerja tepat waktu. Liu Ruyan menahan pintu mobil, sambil membujukku. Amarah tiba-tiba muncul dari lubuk hatiku, tapi aku menahannya dengan keras, menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Berulang kali mencuci otakku, wanita yang aku sukai, sekesal apapun dia, aku harus bersabar. Aku menatap Liu Ruyan. Berusaha mempertahankan senyum yang lembut, baiklah, sampai jumpa besok di kantor. Liu Ruyan sangat puas dengan sikapku, Liu Ruyan mengangguk, baguslah kalau sudah kembali. Kalau begitu, boleh lepaskan tangannya dulu, aku ingin pulang. Senyum di sudut bibirku semakin standar. Suaraku semakin lembut, kali ini Liu Ruyan tidak punya alasan untuk menahan pintu mobil orang lain. Hanya bisa melepaskan tangan dan mundur selangkah, lalu terdengar suara pintu mobil yang dibanting dengan keras. Dia tidak melihat ketika aku berbalik. Memutar bola mata dengan sangat besar, aku benar-benar tidak ragu sedikit pun, menginjak pedal gas dan langsung pergi. Liu Ruyan keluar dari tempat parkir, dan menelepon Li Chai, aku di pintu masuk tempat parkir, jemput aku. Di ujung telepon sana terdiam beberapa saat sebelum berani menjawab, mungkin butuh 10 menit untuk sampai. Liu Ruyan juga tidak mengatakan apa-apa. Menjawab sekali lalu menutup telepon, berdiri di samping pos penjagaan pintu masuk tempat parkir, tangan kanannya memegang ponsel dan mengetuk layar beberapa kali. Alisnya sedikit berkerut. Dia lupa, gelembung hijau dan teleponnya ada di daftar hitamku. Tadi lupa menyuruhnya mengeluarkan dirinya dari daftar hitam. Omong-omong, Liu Ruyan teringat masih ada satu hal yang belum dijelaskan kepadaku. Alis Liu Ruyan semakin berkerut. Kenapa setiap bertemu denganku, aku selalu lupa semua urusan penting? Sudahlah, besok kembali bekerja. Tunggu besok pergi ke kantor baru jelaskan masalah ini dengan jelas. Maybach hitam berhenti di samping Liu Ruyan, setelah Liu Ruyan naik mobil. Li Chai menoleh ke belakang menatap Liu Ruyan bertanya, "Nyonya Liu, kita kembali ke kantor?" Liu Ruyan bersandar di sandaran kursi belakang. Dengan acuh tak acuh menjawab, Li Chai baru menyalakan mobil dan pergi ke arah perusahaan. Di jalan masih tidak bisa menahan diri untuk bergosip. Setiap kata yang keluar dari mulut Liu Ruyan terasa sangat berharga, bahkan lebih bermakna daripada diam, terutama ketika menyebut namaku. Seolah-olah tiba-tiba membuka semua jalur energi tubuh. Sudah kembali, hari ini dia libur. Besok masuk kerja, pekerjaan yang tidak selesai hari ini biarkan dia selesaikan besok. Li Chai tiba-tiba tertegun. Seluruh tubuhnya terkejut, apa yang dikatakan Direktur Liu mereka? Anda pergi membujuk suami kecil Anda? Kemudian setelah membujuk, hanya untuk menyuruh orang itu kembali menyelesaikan pekerjaan yang kurang hari ini? Li Chai akhirnya mengerti. Jelas melihat dua orang berjalan bersama, mengapa pada akhirnya hanya tersisa Direktur Liu mereka seorang diri berdiri di pinggir jalan menunggu mobil? Jangan selalu melakukan hal-hal yang membuat keponakan berdebar. Apakah Anda masih menginginkan suami kecil Anda? Mengapa dia tidak senang?
Dia bolos kerja, saya bahkan tidak mengkritiknya, malah memberinya cuti berbayar. Mengapa dia tidak senang? Nada bicaranya juga tidak terlalu berfluktuasi, mengingat kembali bagaimana saya berbicara dengannya tadi. Jelas dia senang. Direktur Liu, berdasarkan status pernyataan Anda ini, saya hanya ingin memberi Anda nilai 0. Hal yang paling mengerikan adalah, ada orang yang di dunia bisnis sangat tegas dan cekatan. Namun, urusan cintanya berantakan mengikuti standar seorang bos besar dengan kecerdasan tinggi, namun kecerdasan emosional yang rendah. Jari-jari lentik Liu Ruyan. Putih halus dan lembut, mengetuk-ngetuk pahanya tanpa henti. Juga tidak berpikir. Tetapi kekuatan super direktur Liu, membuatnya meratakan sudut-sudut dirinya. Li Chai dengan sabar menenangkan emosinya. Berusaha keras untuk tetap tersenyum menjelaskan maksudnya. Maksud saya asisten He mungkin tidak senang, jika dia benar-benar senang. Sekarang saya tidak perlu kembali menjemput Anda ke perusahaan. Li Chai berusaha menggunakan kata-kata yang lebih mudah dipahami, untuk menjelaskan kepada direktur Liu mereka. Dia sangat takut sebentar lagi begitu direktur Liu mereka membuka mulut, pikirannya akan melenceng. Benarkah? Tapi perkataan Li Chai ada benarnya, mungkin dengan begitu besok dia tidak akan masuk kerja. Kirimkan dia pesan. Suruh dia melapor ke kantor besok tepat waktu. Kalau begitu, katakan padanya sekali lagi, pasti dia akan mengingatnya. Liu Ruyan berpikir sejenak dan menambahkan, katakan itu dariku, Liu Zong. Kenapa kamu tidak bicara sendiri dengan asisten He? Li Chai sedikit tidak mengerti. Jika Liu Zong mereka hanya mengatakan separuh kalimat pertama. Dia masih bisa mengerti. Liu Zong mereka takut asisten He tidak datang, tapi tidak enak hati untuk mengatakannya sendiri. Makanya menyuruhnya menjadi alat. Tapi setelah menambahkan kalimat itu di belakang, Li Chai merasa hal ini sangat tidak masuk akal. Dia sudah memblokirku, kata Liu Ruyan dengan nada semakin kesal. Li Chai menjawab dengan tenang, tapi omelan di dalam hatinya terus berlanjut. Orang itu bahkan belum mengeluarkanmu dari daftar hitam. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu? Asisten He tadi mengobrol denganmu dengan gembira. Dan dengan senang hati setuju untuk kembali bekerja besok. Bahkan hal seperti ini pun tidak terlihat, masih marah dan menyuruh orang itu kembali bekerja. Masih dengan bangga mengatakan itu adalah perkataannya. Apakah dia tidak merasa hari-hari lajangnya belum cukup lama? Saat ini dia merasa Liu Zong mereka benar-benar bodoh. Omong-omong, kemampuan Liu Zong mereka untuk membuat orang marah benar-benar tingkat tinggi. Benar-benar bisa dimengerti perasaan asisten He saat meninggalkan Liu Zong. Dan pergi begitu saja. Liu Zong, Li Chai tidak menanggapi perkataan Liu Ruyan sebelumnya. Malah tiba-tiba berkata dengan sangat serius, menurutku kamu sekarang sudah baik, pertahankan saja seperti ini. Liu Ruyan mengangkat matanya dan menatap Li Chai. Apa yang dia katakan? Li Chai tentu saja tidak mungkin menjelaskan maksudnya dengan jelas kepada Liu Ruyan. Kalau begitu, apakah pekerjaannya masih diperlukan? Dengan kecerdasan emosional Liu Zong mereka ini. Pada dasarnya selamat tinggal untuk lepas dari status lajang. Saran paling masuk akal yang bisa dia berikan adalah tetap melajang saja. Pertahankan saja keadaan ini. Aku mengemudi kembali ke rumah, membuka pintu dan masuk. Dengan santai menendang sepatu kulit dari kakiku ke samping, bertelanjang kaki menginjak lantai, dan langsung merebahkan diri di sofa. Tiba-tiba ponsel berdering. Mengangkat ponsel di depan wajah untuk melihatnya. Tanganku gemetar, ponsel langsung mengenai hidungku. Aku meringkuk menjadi bola, menarik napas dingin, wajahku mengerut kesakitan. Air mata pun keluar. Aku memijat pangkal hidungku untuk meredakan rasa sakit. Setelah rasa sakitnya sedikit mereda, aku masih sambil memijat pangkal hidungku, dengan satu tangan mengambil ponsel yang jatuh ke lantai karena terbentur, dan melihat sekali lagi pesan di atasnya. Menyebalkan, Liu Ruyan benar-benar musuhku. Pesan itu dikirim oleh Li Chai. Tapi isi pesannya benar-benar keterlaluan. Asisten spesialmu. Asisten He, ingat untuk datang bekerja tepat waktu besok. Pengingat hangat. Karena tidak masuk kerja hari ini, pekerjaan besok akan lebih banyak, terutama pekerjaan yang tidak diselesaikan hari ini. Tuan Liu menyuruhku untuk memberitahumu. Ini semua adalah maksudnya. Asisten He. Mohon balas jika sudah diterima, terima kasih. Awalnya, ketika melihat dua pesan pertama, ekspresiku sudah sangat buruk. Ketika melihat kalimat terakhir itu, mataku hampir melotot ke atas. Hidungku masih sakit, yang membuat emosiku semakin naik. Aku langsung menekan tombol suara. Kau sampaikan padanya, biar dia menyesal. Ketika aku mengucapkan kata, pergi, itu. Aku benar-benar menggertakkan gigi, ingin rasanya menghancurkan semua gigiku. Aku dengan marah. Bergegas mengambil ponsel dan mengubah semua akun media sosialku. Sejak aku jatuh cinta pada Liu Ruyan pada pandangan pertama saat kuliah. Aku mengubah semua akun media sosialku, semua ID akun yang bisa diberi nama panggilan, menjadi Xiao Jiao Fu, Nona Liu. Aku menggunakan tindakan untuk membuktikan bahwa aku benar-benar menyukai Liu Ruyan, dan sikapku untuk mengejarnya adalah tegas. Aku menggunakan 7 tahun untuk membuktikan seberapa besar aku menyukai Liu Ruyan. Seberapa besar aku ingin bersamanya,
Dan juga menggunakan 7 tahun ini untuk menyadari bahwa kami tidak cocok. Meskipun mulutku berkata ingin menyerah. Tetapi aku masih tidak tega. Jadi, semua akun itu tidak aku ubah. Kebetulan hari ini sedang emosi. Jadi dengan memanfaatkan emosi ini, aku langsung mengubah semua akunku sekaligus. Sedikit masa lalu. Aku tidak mau lagi menjadi Xiao Jiaofu, Nona Liu. Aku merasa ID ini bisa dengan baik mencerminkan suasana hati dan pikiranku saat ini. Setelah semua selesai diubah, aku baru sedikit tenang. Aku menatap lama ID baruku, tetapi hatiku terasa sedikit kosong. Aku mengirim pesan kepada Michai. Asisten spesialmu, apakah kau sudah menyampaikan perkataanku kepada Liu Ruyan tadi? Belum. Mau ditarik kembali? Tidak usah. Tunggu besok kalau dia bertanya kenapa aku belum datang. Kau perdengarkan padanya. Ketika Michai menerima pesanku, dia dengan cepat menyadari nama panggilanku. Sudah berubah. Dia sebelumnya tidak memberiku catatan, karena hanya aku yang dengan jelas menggunakan nama panggilan, Xiao Jiaofu, Nona Liu di grup perusahaan mereka. Sangat khas. Padahal, saat dia baru saja mengirimiku pesan, nama panggilannya belum berubah. Sekarang sudah berubah. Benar saja, Tuan Liu mereka pantas jomblo. Benar-benar. Membuat Xiao Jiaofu-nya pergi dengan marah. Keesokan harinya, ketika Michai tiba di kantor, dia menemukan Liu Ruyan sudah datang. Dia sudah datang lebih awal, tidak menyangka ternyata Liu Zong mereka lebih awal lagi, bersandar di tepi meja kerja asisten He. Maksudnya sudah sangat jelas. Liu Zong, selamat pagi. Michai menghampiri dan menyapa Liu Ruyan. Sungguh beruntung mendapatkan tatapan dari Liu Zong mereka. Saat ini, Michai sedikit bimbang, haruskah dia memberitahu Liu Zong sekarang? Atau haruskah dia menunggu dulu? Asisten He bilang, tunggu Liu Zong bertanya baru beritahu. Baiklah kalau begitu, putuskan saja untuk melempar tanggung jawab ke asisten He, setelah meyakinkan dirinya sendiri. Michai pun duduk di depan mejanya, mulai mengerjakan pekerjaannya hari ini, waktu berlalu detik demi detik. Semakin banyak karyawan yang datang bekerja, awalnya semua orang bercanda dan tertawa saat keluar dari lift, lalu melihat Liu Zong mereka di sana. Seketika mereka menghentikan tawa dan canda, menyapa Liu Ruyan, lalu dengan cepat kembali ke posisi kerja masing-masing. Mulai bekerja, Liu Ruyan dengan wajah dingin, bersandar di tepi meja kerjaku. Jari-jarinya yang lentik mengetuk meja, matanya terus menatap ke arah lift, pintu lift terbuka dan tertutup. Orang-orang keluar masuk dengan tenang, tetapi tidak melihat orang yang ingin dia temui. Raut wajahnya semakin dingin. Grup perusahaan justru ramai, para karyawan tadi keluar dari lift dan berpapasan dengan Liu Zong. Dengan paras yang sangat cantik, sangat bersemangat, tetapi melihat tatapan dingin dan acuh tak acuh Liu Zong, hati mereka langsung menciut. Karyawan B, jangan bilang, aku juga. Ngomong-ngomong, apa yang Liu Zong lakukan di sana hari ini? Karyawan C, kalian tidak lihat Liu Zong bersandar di meja siapa? Jelas sedang menunggu asisten He. Karyawan D, ngomong-ngomong, sepertinya asisten He tidak ingin lagi mengejar Liu Zong. Karyawan B, tidakkah kalian merasa sekarang justru seperti Liu Zong yang ingin mengejar asisten He? Asisten khusus Li muncul seketika. Begitu bergosip, lebih baik mengundurkan diri jadi paparazzi. Michai mengirim sebuah kalimat, lalu, grup itu langsung sunyi senyap. Siapa yang berani melawan arus? Michai melihat grup kecil perusahaan mereka. Informasi ini, tanpa sadar menghela napas. Lihatlah. Semua orang bisa melihat, sekarang sepertinya Liu Zong yang ingin mengejar asisten He, tetapi Liu Zong sendiri tidak tahu. Michai masih melihat informasi, lalu merasa ada bayangan di depan matanya. Dengan cepat menyimpan ponselnya dan melihat lebih dekat. Dia melihat Liu Ruyan dengan wajah muram. Liu Zong, Michai tergagap sambil berdiri dengan gugup. Ikut aku sebentar, Liu Ruyan berkata dengan datar, lalu berbalik masuk ke kantornya. Nietzsche hanya bisa patuh mengikuti Liu Ruyan, memasuki kantornya. Dalam hati sangat jelas, ini dia, saatnya tiba. Adegan yang paling ditakutkan akan datang. Apakah kamu sudah bicara dengan Hiki yang kemarin? Liu Ruyan berputar dari meja kerja. Duduk di kursi kantor, dia bertanya, Nietzsche sedikit terkejut. Tapi segera sadar, Nona Liu, maksudmu asisten He? Liu Ruyan mengerutkan kening, menatap Nika dengan sedikit jijik, asisten khususnya sepertinya tidak terlalu pintar. Nietzsche bisa merasakan ketidaksukaan yang terpancar dari Liu Zong mereka, tapi hatinya terasa pahit. Dulu, siapa yang minum air dari gelas asistennya seteguk demi seteguk, memanggil Hikiang setiap saat, sekarang kalau memanggil Hikiang, siapa yang langsung mampu bereaksi dengan cepat. Namun, tiba-tiba saja berubah pikiran. Benarkah kemarin aku sangat terpancing, sampai tidak sadar apa yang aku rasakan terhadap asisten He? Sungguh hebat, dari semua orang yang tidak saya kagumi, hanya Nona Liu yang saya kagumi. Apakah pencapaian seperti ini benar-benar tak tertandingi? Katanya. Pekerjaannya sudah dia selesaikan, lalu orangnya? Asisten He bilang kalau kamu tanya orang lain. Kenapa belum datang juga? Biar ku perdengarkan padamu balasan dia kemarin. Nichai tanpa ragu mengirimkannya padaku,
Dia tidak ingin terjebak di tengah menjadi umpan meriam, langsung memberikan ponselnya sendiri. Dia mengulurkannya kepada Liu Ruyan, sementara dirinya sendiri diam-diam mundur 2 langkah, berjaga-jaga agar tidak terkena imbasnya. Liu Ruyan bersandar di sandaran kursi, mengambil ponsel Nietzsche di tangannya, dan hal pertama yang dilihatnya adalah nama panggilan di atasnya. Matanya berbinar, kilatan dingin terpancar, menggunakan ibu jarinya untuk menunjuk ke atas. Itu pesan suara yang kukirim ke Nichai, pesan suara dengan suara geramku, menggertakkan gigi. Sepertinya sangat marah, dia berteriak dengan berapi-api, katakan padanya, suruh dia pergi dari hadapanku. Liu Ruyan langsung membanting ponselnya ke atas meja, dengan tenaga yang cukup besar. Terdengar suara keras yang menggema, Nichai diam-diam melirik Liu Ruyan, hanya untuk melihat ekspresi dingin di wajah Nona Liu. Mereka terdiam membisu, tak berani berkata apapun, amarah terpancar dari mata mereka yang dalam. Nichai bahkan tanpa sadar mengkhawatirkan aku. Untungnya asisten He tidak ada di depan bos Liu mereka sekarang. Bos Liu mereka kalau marah bisa jadi medan perang sungguhan. Dimanapun dia berada, tidak ada rumput yang tumbuh. Liu Ruyan tidak berbicara, Nichai juga tidak berani berbicara. Suasana di kantor sekarang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Berdiri salah, pergi pun salah, tekanannya juga besar. Takut kalau bos mereka, Nona Liu, akan melampiaskan amarahnya padanya. Apa menurutmu yang membuatnya marah? Dalam suara rendah dan dingin Liu Ruyan. Masih tersirat kebingungan yang jarang terlihat. Nichai masih menunggu amukan bos mereka, Liu, tetapi tidak menyangka bahwa bos mereka, Liu, sudah tenang. Dan malah menanyakan pertanyaan seperti ini. Melihat tidak ada tanda-tanda amarah dari bos mereka, Liu, Nichai diam-diam merasa lega. Bos Liu, apakah Anda bertanya dengan serius? Nichai dengan hati-hati bertanya dengan ragu. Liu Ruyan tidak menjawab. Alisnya sedikit berkerut, dan ada sedikit ketidaksabaran di matanya. Jika dia tidak ingin tahu, dia tidak akan bertanya. Nichai dengan canggung menyentuh hidungnya, lalu perlahan menyampaikan pikirannya. Menurutku, asisten He terluka oleh sikapmu. Aku tidak baik padanya. Liu Ruyan mengangkat alis dan bertanya balik. Bukankah aku sudah cukup memanjakannya? Mungkin bukan itu yang diinginkan asisten He. Apa yang diinginkan asisten He dan apa yang Anda pikirkan, Bos Liu, berbeda. Setelah ada perbedaan, secara alami akan menyebabkan suasana hati yang buruk. Nichai masih memberikan muka kepada Liu Ruyan saat berbicara. Sebenarnya, dia benar-benar ingin memaki. Bukankah itu karena kamu terlalu dibuat-buat, selalu tidak mengatakan apa yang sebenarnya, dan masih bertanya mengapa orang marah? Apa yang dia inginkan? Setelah Liu Ruyan menanyakan pertanyaan ini, dia langsung memiliki jawabannya di benaknya. Ini adalah sesuatu yang selalu dia ketahui. Aku juga tidak pernah menyembunyikannya. Nichai melihat bos mereka, Liu. Baru kemudian perlahan berkata, asisten He tidak menginginkannya lagi sekarang. Liu Ruyan berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengerutkan kening. Tangan kanannya mengepal erat. Kata-kata seperti itu, dia juga pernah mendengarku mengatakannya. Aku bilang aku tidak menyukainya lagi, dan tidak ingin menyukainya lagi. Dia sebelumnya masih merasa bahwa aku hanya merajuk. Hingga hari ini dia melihat nama akunku diubah, barulah dia menyadari bahwa aku tidak lagi merajuk dengannya, juga tidak bercanda dengannya. Aku pernah berkata bahwa aku menyukainya selama sehari. Nama panggilan ini tidak akan diubah. Sekarang diubah, itu berarti aku benar-benar tidak menyukainya lagi.